wabarakatuh Ustaz. Setuju. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia ditanya sumbernya aja nggak bisa jawab dari mana dia dapat. Terus siapa sahabat yang meriwayatkan itu? Yang kedua, yang Gak ketiga ada. itu dari jalur siapa? Dari jalur Ishaq bin Bishr atau dari jalur Abu Mu'syir al-Madain? Itu kalau mau bahas hadis nanti mencret. Salam. Bang Greg. Ya. Oh iya, siap. Mengoten. Makan kucluk. Oke, halo Eral. Halo, assalamualaikum. Islam Bang ya? Iya bang, mau ngeludahin tadi aja saya sebenarnya. Aduh. Siap bang. Kirain Kristen, makanya tadi minta naik saya naikin. Lanjut bang, tak turun aja bang. Oke, siap bang. Bang Bakso, halo Bang Bakso. Monitor. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Bang. Selamat pagi buat kita semua. Suara apa ini? Suaranya kecil bang, suaranya. Selamat pagi buat kita semua. Kayaknya belum makan dia, kayaknya belum makan daging Tuhan kayaknya nih. Iya, belum makan daging Tuhan. Kayak suara kecil. Belum meminum darah Yesus. Otak saya ini. Otak benar saya loh, ini Bang. langsung toksik. Kenapa bang? Abang kok naik-naik udah panas sih bang? Kenapa bang? Gejala awalnya gimana? Mindsetnya kalian toksik itu persoalan. Iya bang, gejala awalnya kenapa? Kok naik-naik udah kejang-kejang Enggak, itu kenapa? orang bagus-bagus ucapin selamat pagi kalian. Enggak, suaranya bang. Loh kenapa emangnya? Ya ini suara saya. Enggak, kok bilang saya toksik? Emang kenapa? Kan kamu cuma diingetin Tadi suaranya. kan saya bilang selamat pagi untuk kita semua, langsung kalian belum sarapan ini, belum ini dan itu. Iya, kan? Enggak bagus. Oh ya kan mungkin aja belum makan daging Tuhan. Artinya kan Iya. mungkin air liur kalian pun udah pahit sekarang karena belum sarapan, tapi Apaan sih? Apa sih? karena mulai Kecil tadi suara kan- mau maknya belum iya, Tuhan, belum iya. darah Tuhan. Iya. Mindset itu harus dibiasakan, jangan toksik. Bang, itu abang harus- tadi pagi sarapan apa bang? Pao, Oh, kok nggak makan daging Tuhan? kopi, Kok nggak makan daging Tuhan bang? air putih. Bang, kok nggak makan daging Tuhan dan juga minum darah Yesus? Kenapa? Kenapa nggak makan itu bang? Kenapa bang? Apa? Kenapa kok nggak makan daging Tuhan dan juga minum darah Yesus? Kenapa bang? Nantilah itu. Nantilah itu. Iya. Suaranya kecil. Makanya kupingnya yang banyak apanya mungkin. Kuping yang banyak gimana? Kuping kok banyak? Banyak apanya kotorannya maksudnya nggak dengar. Enggak, suaramu kecil memang. Oh, suaraku kecil bukan kupingnya Iya. yang banyak kotoran. Enggak dong, enggak dong. Udah. Coba tes. Tes 1 2 Oke, C oke. C sama dengan do la. Udah. Gimana ini? Udah. Kepada Yaudah. Lanjut. Tamanya. Bakso kita punya tema bakso. Bakso kita punya tema Oten salah sembah, Oten longor dan tipu-tipu. Silakan ditanggapi Oten salah sembah. Ini maksudnya salah sembah ini sembah apa ini? Sembah hawa nafsu, sembah manusia. Oke. Kalian menyembah Yesus sedangkan Yesus menyembah Tuhannya, Tuhan pencipta langit dan bumi. Silakan tanggapi. Apa? Kan, Silakan. kan jelas konsep kayak Kristen itu kan konsep Tritunggal atau Trinitas. Satu Allah, 3 pribadi, Allah, Anak dan Roh Kudus. Kan begitu. Allah Esa tetapi memiliki 3 cara bagaimana keberadaannya berbeda, namun satu substansi atau esensi yang sama. Begitu maksudnya. Contohnya air itu kan bisa berupa es, cairan, dan uap. Dengar dulu. Itulah
toksiknya Bang Greg otaknya lanjut bentar ya. Aku 5 menit izin dulu. Iya, iya. diskusi. Tuhan kok jadi es batu. Nggak Cuman tahu apa maksudnya itu. Saya jelaskan, kau tanya, saya jelaskan bagus. kenapa Tuhan menjadi es batu? Yang betul Bukan lah. contohnya saya buat, makanya otak itu jangan toksik, makanya saya bilang begitu tadi. Yang otak Kan toksik begitu, bro. itu Samanya itu, gimana kalau- ada orang menuhankan dengarkan. Tuhan yang maha tahu Otak bisa toksik mengwahyukan itu- wahyu kepada orang yang Eh, tak beres. Dengar dulu Sama lah. itu. Kau nyerocos aja Coba kau dulu. Kami Otak tidak yang pernah toksik percaya itu kepada Tuhan adalah orang-orang yang menyamakan dulu lah, Bang Su. Orang nggak beres. Dengarkan. Otak toksik itu adalah orang-orang yang menyamakan Tuhannya dengan makhluk. Dia memperumpamakan Tuhannya dengan makhluk. Itulah otak toksik yang sebenarnya. Kotor otaknya. Tuhan pun disamakan sama es batu. Cumannya kau? Makanya tadi saya bilang, kan saya jelaskan, kau langsung motong, itu persoalannya. Kan tadi Nah, bagus-bagus. aku nggak mau. Sudah selesai jangan ngomong. Aku langsung. Bukan, aku masih jelaskan. Mindsetmu langsung toksik, begitu Nah, persoalannya. sebentar. Saya cuma ketawa-ketawa loh. Tadi kan saya buat contohnya bahwa air itu kan bisa Lanjut, berupa Sadio. es. Lanjut. Diam dulu. Nah, Lanjut. pertanyaannya adalah di mana tertulis di dalam Bibelmu Allah Bapa itu 3 pribadi? Di mana tertulis itu? Seperti yang kau katakan tadi. Saya jelaskan dulu satu-satu dulu. Enggak, aku minta datanya aja. Orang Enggak belum usah kau selesai jelaskan. jelaskan, kau nanya kan. Aku enggak butuh penjelasanmu. Aku cuma butuh Itulah indikator salah satu bahwa otakmu itu di mana. toksik. Aku enggak butuh Itu. penjelasanmu. Kau bukan siapa-siapa. Aku butuh. Artinya itu harus bagus-bagus kalau diskusi, bukan Kau dari sebutkan otoritas referensimu. semua kan begitu. Di mana referensimu? Di mana? Sebutkan Apanya? referensi. Makanya Referensi saya itu jelaskan, kan saya jelaskan dulu biar kau paham, otakmu itu berpaham, jangan langsung penjelasanmu ini. Kan itu tadi bagus-bagus saya ada jelaskan. referensinya. Iya Makanya gitu. nggak perlu kau ngomong. Kalau ada referensi, Bukan, memang kalian itu logika sebut kalian itu dulu. nggak nalar ada begitu. logikamu yang jongkok. Kau sebut dulu Kenapa sih orang masih Diam dulu, jelaskan diam dulu, kau ya, langsung ini ngeyel? referensi. Dengarkan. Kau sebutkan dulu referensi, baru kau jelaskan. Bukan kau menjelaskan panjang lebar tanpa referensi. Betul. Paham? Punya otak pun jadi. Berarti terbukti Ustaz Dio, Ten Longor dan tipu-tipu Biar berarti. kau pintar dengar dulu Konten luar dan tipu-tipu pendapat terbukti kawanmu berarti. lawan diskusimu. Jangan otak yang toksik itu kau pakai, kau kedepankan. Begitu maksudku. Kau yang toksik otakmu. Setidaknya kau tunjukkan data Longor. Iya bentar nanti saya jelaskan dulu. Ini datanya kan begitu. Gua rasa kalau diskusi. Bukan harus ngerocos. Orang lagi ngomong kau langsung foto-foto. Itu maksudku. Makanya punya logika kau. Oh punya Namanya logika. konsep kekristenan. Di dalam konsep kekristenan itu tentu keimanan harus berkaitan kan begitu. Apa ngomong apa kau? Aku ada suara nggak? Jangan kau bukan tadi kan saya mau jelaskan. Kau langsung ngerocos itu persoalannya. Aku nggak nyerocos. Aku minta referensi. Tuh ini referensinya masih saya baca. Kau langsung potong-potong. Silakan. Referensi silakan. Cek. Silakan. Aku ada suara nggak, Bang Greg? Ada aman kok. Ada. Aman ya? Cuma agak kecil. Cuman noise gitu ya. Noise ya? Noise Nah kalau gini masih noise nggak? masih Aduh. Bentar. Kalau gini masih noise? Cek. masih. Masih. Aduh, gimana Noise. ini? Lagi di jalan ya? Noise ya? Ustaz ya? Enggak. Iya, aku pakai headset. Enggak pakai headset kecil suaranya. Kalau gini masih noise nggak? Agak Noise. kresek-kresek dikit. Bentar. Kresek-kresek dikit. Ya. Sebentar, aku setting dulu. Cek. Kalau gini Masih Ustadz. masih. Iya. Kresek-kresek dikit. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Hilang. Oke, silakan Bakso. Nah, udah aman. Kenapa lagi? Toksik dibuang dulu toksik ya, ini diskusi. Toksik. Apa sebenarnya? Maksudnya kita biar dewasa dan edukatif kan Waalaikumsalam. begitu. Jangan
Iya, kami tendensius. cuma ketawa loh. Kami cuma ketawa dengan kelucuanmu. Mana? Silakan. Tadi kau bilang mau lanjut. Kau mau sebut referensinya. Silakan. Referensi dulu baru Tadi jelaskan. kan sesuai dengan topik kita kan bahwa Oten itu salah sembah kan begitu. Kan itu judulnya kan, topiknya. Referensi kau katakan Allah itu ada 3 pribadi. Referensi Waduh, mana? gimana sih mulut si Pau ini terus aja ngerocos. Waduh. Aku minta referensi. Kau ngomong apa sih? Iya, bentar, jelaskan dulu baru kasih referensi kan, kita kasih dulu narasi baru ini dalilnya kan begitu. Saya belum kasih narasi, kau udah minta referensi, otakmu di mana gitu maksudku. Di mana-mana orang berdiskusi, dia sebut referensi dulu baru dia menjelaskan. Kau terbalik Iya, kau otakmu. data dulu baru baca. Data dulu. Ini Bang Dio yang aku katakan tadi, Allah itu 3 pribadi. Lu Ada tamat di sini, sekolah sini, enggak? Waduh, makanya kau Kau aja nggak intelektual seseorang. sekolah, kayak kau yang bertele-tele. Aku cuma minta data. Di mana data? Data dari Masa ucapanmu kau minta tadi. referensi, saya belum menjelaskan narasi. Biar narasi itu Tadi kau sudah bernarasi. Aku minta datanya mana? belum selesai, Pao. Gimana Belum sih, selesai geblek gimana mau banget selesai lu? ulang-ulang Lu dari tadi, kayak ulang-ulang. anak Mana? TK Pautaza lu. Itulah, lihatlah. Dia mulutnya yang toksik, otaknya yang toksik. Dia bilang kita yang toksik. Gimana sih? Tadi kan kakak itu bilang. Nah, mau toksik, ayo lawan toksik kita. Sekarang coba tunjukkan. Jangan kau tunjukkan botolmu di sini. Makanya kau kalau lahir jangan pantat mamamu. Waduh, ini Coba watakmu mana? itu toksik. Mana Makanya kau- datanya? Aku minta data. Orang minta Waduh, data masa kamu toksik. tak data orang Gimana narasiku belum selesai? Gimana sih lu? data Allah 3 pribadi? Waduh, kok kau masih minta data narasinya? Artinya narasi itu dikuatkan dengan data dalil. Tapi harus dijelaskan dulu narasi. Mana datanya? Waduh, kok data orang? Lucu kau. Gimana sih kau nggak mau? Bodoh, jangan mau kau bodoh. Udah kau yang bodoh. Lucu. Botol. Waduh, kalian itu ini semua botol, ini semua kalian. Gimana saya Ya bilang? mana datanya Kita kalau kau kan nggak botol? diskusi. Mana datanya? Weh, Saya kasih narasi, selesai dijelaskan narasi, mana datanya? validasi dengan dalil atau data. Kan begitu referensi. Ya narasi. Masa kau kasih dalil dulu baru kau jelaskan? Itu 3 pribadi narasimu tadi. Allah Bapak 3 pribadi. Aku minta data Allah Bapak 3 Makanya saya jelaskan dulu konsep Trinitas itu biar otakmu itu paham. Itu Sudah maksudnya. kau jelaskan, aku tinggal minta datanya. Kau miu-miu goblok. Ulang mulut. Gini, bakso gini bakso. Caranya gini. Pertama tunjukkan data contoh di Yohanes 17:3 dikatakan di situ ini hidup yang kekal, yaitu mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, kemudian baru jelaskan di situ. Baru narasi tambahan. Bos, tadi kan kita kan sepakat kita topiknya kan kita diskusinya judul. Ya, gini, Oten salah sembah. Iya. Dengar dulu bang, Oten, dengar ya. kau jangan kau tergravitasi sama dia. Apa ini host aja Artinya gini diatur? Jangan ngatur host Host lah, itu hostnya loh. bukan saya bukan ngatur ya. Kan ini judul ini kan Apalah kok gravitasi apa yang kau bahas? Kok gravitasi yang kau bahas? Apa kau? topik ini kan narasi. Kau milik kosakata pun asal bunyi Ya aja. harus saya kasih dulu narasi saya tentang topik ini. Gimana sih? Memang Iya, lombor. kontradiktif. Ya udah Ustaz, Yang kontradiktif kayaknya soalnya. nggak apa-apa deh biar kita jadikan Nah, dia ya mainan udah. aja. Soalnya silakan. juga Bukan Oten masalah udah mainan. mulai Ya udah, pulang. ya udah. Iya, ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jelaskan lah, jelaskan, silakan. Kan tadi kita awal saya masuk kita diskusikan masalah topik. Tentu dengan membaca topik kalian ini kan sebuah narasi kan begitu. Ya udah lanjut. Tentu Terus? saya counter dengan narasi Ya kan udah begitu. lanjut. Ya udah lanjut, jangan nangis. Gini memang. Kok nangis disuruh lanjut malah nangis. Ini mau apa sih? Terus? Bukan nangis Ya ngapain udah nangis orang di sini. lanjut. Ya udah Anda lanjut. punya Lanjut. persoalan kan begitu. Terus? Gini kan Nah. kita tadi konsep Trinitas atau Tritunggal itu kan begitu. Ya, terus? Biar terbantahkan nanti Oten tidak salah sembah kan begitu. Nah, terus? Nah,
artinya bahwa konsep Trinitas itu adalah Tritunggal itu adalah satu Allah tiga pribadi, Allah, Anak, dan Roh Kudus. Konsepnya Allah yang Esa memiliki tiga cara bagaimana keberadaannya berbeda namun satu substansi atau esensi yang sama. Contohnya, tadi kan contohnya begini, air itu kan mempunyai tiga sifat. Bisa dia berupa es, cairan, dan uap. Tetapi tetap air namanya kan, sumbernya dari air kan begitu. Bagaimana Yesus bisa jadi Tuhan sekaligus manusia? Tentu secara teologis Yesus memiliki dua kodrat. Sepenuhnya Tuhan dan sepenuhnya manusia dalam satu pribadi. Ini disebut inkarnasi. Ya jelas ya inkarnasi ya. Allah menjadi manusia tanpa kehilangan ketuhanannya. Yesus lapar, haus, dan lelah sebagai manusia. Yesus menunjukkan kerentanan manusiawinya. Udah belum? Tetap, namun dapat melakukan mujizat sebagai Tuhan. Di situ logika kami, cara berpikirnya. Oke. Sudah? Sudah belum? Nah, Oke. Di mana tertulis di data Bibelmu Allah Bapa itu tiga pribadi? dengar. Referensi Gimana? kami tentu merujuk ke Matius 28 ayat 19. Baca. Nah, di mana Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk Baca membaptis dalam datanya, Pak. nama- Baca datanya. Yesus memerintahkan muridnya membaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Aku tanya bukan tentang baptis, Bapak. Yang saya tanyakan, di mana data di Bibelmu Allah Bapa itu tiga pribadi? Waduh, itulah legitimasinya. Itu dalil kami atau referensi kami. Legitimasi kok larinya ke baptis. Sekarang kalau ketika Yesus Iya, dibaptis, artinya bentar. legitimasi Tritunggal itu karena Bentar, dia di dengarkan sana dulu lah. baptislah Kau terus mereka yang dalam ngomong. nama Bapa, Wih. Anak, dan Roh Kudus. Itu terus yang Gantian dulu lah. Tadi kan udah puas tadi. Udah puas, jangan toksit lah. Jangan gemeter Bilang kau. gitu. Gantian Gantian kita dulu, sabar ngomong. dulu, gantian. Ketika Lanjut, kau Ustaz. mengatakan Allah Bapa itu adalah tiga pribadi, aku minta datanya di mana? Data yang kau bawakan tentang baptis, nggak nyambung kau. Nggak Itu nyambung. datanya. Jadi gimana sih? Legitimasi gimana? Yang saya minta adalah data. Di mana di Bibelmu tertulis Allah Bapa itu tiga pribadi. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu yang kutanyakan. Aku nggak tanya tentang baptis. Cemana ya kau? Tadi data kan Matius 28 ayat 19. Ya itu data kami. Ya gimana sih? Itu data tentang baptis. Yang saya tanyakan tentang Waduh. kepribadian tiga Di sana pribadi. Yesus menyebutkan. Tadi kan udah saya jelaskan konsep Tritunggal itu. Kan begitu. Allah tiga pribadi itu di mana tertulis, Bapak? Di 28 ayat artinya kau jangan terlalu harfiah ya. Harus disebutkan di sana Tritunggal. Kok ngatur aku? Aku bertanya Iya referensi enggak, apa makanya saya bilang mindset toksikmu itu harus dihilangkan Saya dulu, nggak jangan tanya tentang kedepankan. baptis. Saya Itu tanya maksudku. tentang Allah Bapa tiga pribadi itu di mana? Saya nggak tanya tentang Di baptis. 28 ayat 19 gimana sih, makanya baca Dodol. Itu tentang baptis, dongo. Iya, artinya di situ baptis harus menggunakan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mana Itu merujuk kepada Tritunggal, Pao. Mana tertulis di situ? Jangan Allah geblekmu itu Bapa, Anak, dan Roh kedepankan. Kudus itu Gitu. di mana? Tiga pribadi tertulis itu tiga pribadi di mana? Jangan Padahal- harus itu cerminan tiga pribadi itu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Hal-hal mana yang aksioma kalau kau punya intelektual itu nggak usah dijelaskan begitu. Bagaimana kau katakan aksioma? Kau ngerti aksioma nggak? Aksioma itu nggak butuh dalil. Perkataanmu Itu saja nggak ada dalilnya. bukan Bodoh. aksioma itu tanpa dalil itu loh. Artinya tanpa dijelaskan itu udah Tanpa dalil. mengerti kita kalau kita punya intelektual. Tiga pribadi Allah Bapa, Tapi tiga karena pribadi intelektualmu itu itu Anda masih tidak TK bisa jawab. PAUD, kau harus dijelaskan satu-satu. Satu Dengarkan, tambah satu itu. dengarkan. Begini, dengar Bakso. Maksudnya Bang Dio nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya Bang Dio. Waalaikumsalam Maksudnya Bang Dio tuh begini. Bukan pembaptisan. Kalau kau katakan pembaptisan, kata baptis itu bukan berarti dia di situ untuk penyembahan. Pembaptisan itu artinya apa? Penyucian.
Nah, Tinggal ditanya yang aja. dimaksud dengan Bang Dio, di mana Yesus itu mengajarkan bahwa ada 3 pribadi satu hakikat, yang di mana di situ adalah Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Kalau kau katakan seperti itu, yang pertama kali dibaptis adalah Yesus, sementara Yesus Tuhan. Apa mungkin manusia membaptis Tuhan? Tadi kan udah saya jelaskan, waduh gimana sih? Tadi udah saya jelaskan. Substansinya kan kita merujuk kepada konsep Tritunggal ya, yang dimana konsep Tritunggal itu dengar dulu. Konsep Tritunggal itu dari Yesus sebentar. Legitimasi dari Yesus, di mana Yesus mengajarkan ada yang namanya 3 pribadi satu hakikat. Itu adalah konsep ketuhanan. Di mana? Kalian orang-orang gereja yang jadi membuat itu. kayak perjanjian lama. Loh, Makanya dengar dulu, jangan saya langsung tanya. kau Sekarang justifikasi. saya tanya. Kau baru datang Kak Sekarang saya Nora. tanya. Oke, sekarang Kau saya baru tanya. datang, jelas Sebentar, dengar saya dulu. sudah nyimak di bawah. Tadi, waduh. Dengar. Tadi jangan kakak waduh. belum di sini. Tadi kan sudah saya jelaskan. Gini, dengar dulu Kak. Nah, konsep Biar pembaptisan saya balik ini lagi dari mana? ya, Saya biar tanya. Bapak Nggak usah balik lagi. Bunda Nora udah nyimak dari tadi. Lanjut aja Bunda. Konsep pembaptisan ini dari mana? Bukan tadi dia kan Kak Nora kan belum ada di sini tadi. Makanya Dia udah dari awal nyimak dia di bawah loh. Konsep pembaptisan ini dari mana Bang Bakso? Yang ditanya Bang Dio itu, di mana Yesus mengajarkan, ataupun Bapak sendirilah yang mengajarkan Yesus untuk memberitahu kepada kalian, kan ujungnya nanti legitimasi dari Yesus. Bahwa Yesus mengajarkan ada yang namanya 3 pribadi satu hakikat. Yang dimana satu hakikat ini adalah dari pribadi Allah, pribadi Yesus, pribadi Roh Kudus yang menjadi satu ketuhanan. Itu di mana? Itu Nah, itu yang maksudnya gua tanya. Bang Dio gitu. Oh, itu yang gue tanya tadi. Dia muter-muter gitu tadi. Ya bukan mutar, muter kayak muter, memang makanya kalian kan udah saya bilang jangan kedepankan mindset toksik itu, diskusi harus sehat, jangan Nyambung. absolut Oke, sekali yang subjektivitas positifnya kalian di mana? Yang itu. positifnya di mana? Saya buka Itu datanya. persoalannya. Seperti positifnya di kakak mana? Nora ini tadi kan belum Ya, yang datang, positifnya belum di mana, masuk, Bang? Bang belum Bakso, positifnya naik. di mana datanya? Dengar dulu kak, Nggak, nanti di jadi mana- balik. ya, Kak. di mana datanya biar saya buka dulu. Jangan dengar dulu bang, aja dengar dulu. Mendengarkan. Enggak kau Di mana ngapain datanya? kau harus jadi kau yang setir aku? Enggak mau lah. Loh, di mana datanya? Tadi kan kau sudah datang. Dengar, makanya dengar dulu kau baru masuk. Ya di mana datanya? Makanya kau baru masuk lagi. Ya Allah, ditanya di mana datanya lo bakso, kucluk. Harus tahu diri Jadi kau Kak buka Nora. dulu. Kau itu Di mana mualaf datanya? soalnya. Di mana Enggak etis datanya, lagi kau Bang? sebenarnya diskusikan Kristen. Di mana Kau datanya? integritasmu tidak teruji Kak Nora. Gimana sih? Pendeta saja 5 tumbang sama saya. Di mana datanya? Bukan masalah tumbang. Harusnya kau belum move on. Sepertinya kau belum move on. Aduh, kekristenan datanya ini. di mana lo bakso, bacot? Datanya di mana? Enggak move on lah harusnya. Di mana datanya? Sebenarnya harus kau prioritaskan untuk mengajarkan akidah Mana muslim, datanya? bukan Saya untuk mengajarkan jadi. kepada saudara. Tadi kau baru datang, gimana sih kau nggak tahu malu sih? Saya mengajarkan kepada saudara-saudara di bawah ini bahwa Yesus mengajarkan hanya menyembah kepada satu Tuhan. Datang Paulus yang katanya bertobat ketika dia Biar perjalanan ke kita review Damaskus. lagi, makanya diam Ketika dulu. perjalanan ke Damaskus, dia mengajarkan. Diam dulu, yang Bakso. mati kayu salib itu. Kak Nora, itu kau supaya baru jadi naik. Tuhan. Biar saya jelaskan lagi, biar Kau di bawah dulu ya. Oh, Saya di sini benar. mengajarkan kepada saudara-saudara yang di bawah, saudara-saudara yang terkasih, yang dikasihi dalam namanya Tuhannya Yesus, yaitu Bapa yang ada di atas sana, ya kan? Janganlah kau menyembah kepada manusia. Konsep pengajaran, konsep ketuhanan yang diajarkan Yesus hanya menyembah kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi yang tidak kelihatan wujudnya. Datang Selamat pagi. Ya, sabar, Sebentar, sabar. Bang, sebentar, sabar ya. Pemakan B2 ini sabarlah. Ketika Ibu Gembala ngomong, dengarkan dulu. Sabar dulu bang. Datang Paulus Lanjut. mengajarkan apa? Menyembah kepada manusia yang mati, terkutuk di kayu salib, bangkit supaya jadi Tuhan. Roma 14 nomor 9. Terus datang bapak-bapak gereja mengajarkan apa? Pembaptisan atas dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. 3 pribadi satu hakikat, 3 Tuhan menjadi satu. Jadi bingung kalian, cakar-cakaran lah kalian di situ. Gitu loh. Kau diam dulu Paulus. Kalau Selamat pagi semuanya. Selamat pagi semuanya. Sabar dulu bang, sabar. Rohnya ditahan dulu. Ya, Siap, siapa? siap. Kalau si Bakso mau naikkan aja lagi. Silakan Bakso, saya masih menghargai kau. Sebentar dulu Paulus. Sebentar dulu Bahar. Bahar Iyalah. Kristen ya Bahar ya.
Dia Saya asalnya Kristen, Bang. nggak ada. Saya Kristen. Mau naik lagi si bakso Bang Greg? Mau naik lagi Sud- silakan. Sudah apa belum, Bu? Boleh ditanggapi? Ya, sampai dulu. Kan orang yang lain aja. Terus? Jangan si bakso Kalian juga. aja ya udah, oke. Silakan lah. Oke. Paulus kau Oke, jangan oke. penyalipan di sini, kau naik di sini. Noise. Selesaikan dulu penyalipan. Noise, Bang. Selesaikan dulu penyalipanmu, Dek. Oke, Silakan, Bang Pak. Bahar silakan. Kau ada penyalipan yang belum selesai, kau datang pula naik. Saya bisa bertanya nggak ini, Mbak? Loh, tanggapin yang saya katakan, yang tadi yang ditanya Bang Dio. Mana legitimasi dari Yesus? Konsep ketuhanan konsep ketuhanan itu yang diajarkan oleh Yesus adalah 3 pribadi 1 hakikat. Itu kan Bang Dio? Ya, gimana Silakan. dalilnya? Bang, Lagi legitimasi enggak dari enggak. Yesus. Saya mau nanya dulu, legitimasi yang bagaimana Anda maksud? Sedangkan itu ajaran Tritunggal itu dari Tertullianus. Enggak Oh, legitimasi bukan yang dari bagaimana Yesus ini? ya? Bukan dari Ya, Yesus. Yesus nggak pernah mengajarkan. Yesus nggak pernah mengajarkan Tritunggal. Jadi Nggak ada aja. Nggak ada di Alkitab. Nggak ada. ajaran Yesus bagaimana, Bang? Secara Ya, eksplisit. sebentar, Pak. Enggak Ajaran gini, Yesus, Bang. ajaran Gini, Yesus. Mbak, gini. Secara eksplisit tidak ada Yesus mengatakan bahwa Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, tidak ada dia katakan. Nah, jadi ajaran Yesus bagaimana Bang? Kalau boleh tahu. Ajaran Yesus itu banyak, Bang. Salah satu contoh hukum kasih. Itu Bukan, satu Bang. aja contoh. Konsep ketuhanan yang kita bicarakan sini ketuhanan. Konsep Bang. ketuhanan. Yesus nggak ngajarkan konsep ketuhanan. Yesus Nggak mengajarkan ada. menyembah kepada Nggak Tuhan yang ada. mana? Bagi Yesus Tuhan yang benar itu yang mana? Allah Bapa, dia mengajak kita untuk menyembah kepada Allah Bapa. Terus Yesus siapa? Yesus manusia, kan Yesus pada waktu itu pada saat itu dia di bumi. Dia manusia lah. Jadi bukan Oke, Tuhan berarti Yesus. menurutmu Ya, berarti Yesus menurutmu itu Yesus ya, berarti Yesus- menurutmu Yesus bukan Tuhan. bukan dia utusan kok, bagaimana sudah jelas dikatakan di Alkitab dia utusan. Mampus kau Paulus. Ini si Dia Paulus utusan kok penyesat bagaimana? ini. Waduh, Paulus yang waduh, mengatakan waduh, waduh. waduh. Jangan begitu. Itu siapa So, itu yang begini bilang gini, Yesus bukan Tuhan itu? gini Muslim ya, saya gini ini Muslim. ya. Supaya Muslim kuat dengan ayat. Saya kasih ayat supaya Muslim kuat berdebat dengan orang Kristen. Saya Kristen tapi saya kasih Anda ayat yang menguatkan bahwa Yesus itu manusia. Coba buka 2 Petrus 3 ayat 10. Coba kita buka 2 Petrus 3 ayat 10. Silakan baca. Coba Injili buka dulu. Kristen ini semua. Enggak. Injili Kristen ini. Makanya saya kadang bersilang pendapat dengan rekan-rekan saya yang Nasrani. Gini Jadi- Bang, gini. Yesus bukanlah manusia. Si Sehingga Raymond. dia berdusta. Bagaimana Raymond, mungkin kalau Raymond Anda naik berkata atas nama bahwa dia, Yesus apa dia? adalah manusia? Yesus itu adalah Tuhan. Bahar, Sekalipun Yesus Tuhan Bahar. Gimana Bahar? Reza, saya mau tanya Reza dulu. Jadi selama Yesus di bumi itu Yesus Tuhan. iya, Yesus adalah Tuhan. Nah, coba buka 2 Petrus 3 ayat 10. Begini, Buka apakah dulu 2 Petrus 3 ayat 10. manusia bisa melakukan hal-hal spektakuler? Bro. Contoh, Bro. begini. Contoh, membangkitkan orang mati, menyembuhkan Elia orang membangkitkan. yang lumpuh. Belum Yesus. Kalian Elia. yang jadi Elia itu iblis. pakai nama siapa? Oh, Elia iblis ini membangkitkan orang om pakai iblis. namanya siapa? Pakai Ya. siapa? Kuasa siapa? Om iblis, Elia kalian mau tidak membangkitkan didomba. orang pakai kuasa siapa? Reza, kau dengar dulu Reza. Utusan. Gitu loh. Jadi Islam nggak tahu apa Islam diam. Islam nggak tahu. Jangan. Kita sama-sama Bahar Kristen ini bukan Reza. Islam, Benar. Reza. Saya Kristen Ini Reza. Kristen. Saya Ini Kristen sama Reza. Kristen, jangan salah paham kamu. Iya, Kristen sama artinya Kristen. tadi kan Islam ini kan menanggapi, makanya saya bilang Islam nggak tahu apa-apa, Islam diam, gitu loh. Islam Reza. udah diinfo. Bahar. Elia itu membangkitkan orang mati. Bahkan tulang Tapi belulang pakai, Elisa bisa tapi pakai membangkitkan kuasa mayat. siapa? Bahkan tulang Pakai kuasa belulangnya siapa? Elisa bisa membangkitkan mayat. Kuasa siapa? Kuasa mana yang dia nyatakan dia Wah, membangkitkan kayaknya orang ngelek ini, mati? Rum. Dia Ngelek kayaknya memakai ini, Rum. kuasa siapa? Enggak, Aman Bang, aman. Silakan Bahar. Kuasa Kuasa Tuhan. siapa? Oke, Yesus Reza Kuasa juga begini. pakai bukan kuasa kuasanya siapa dia nggak punya kuasa. Begini Gitu loh. saudara Reza, begini saudara Reza. Dengarkan baik-baik. Gimana Bang? Silakan, Yesus Bang. Yesus diutus dan yang mengutus siapa? Oke. Jadi Enggak, abang aja, ini singkat. memahami tentang utusan itu bagaimana? Gini Bang, saya Kristen Bang, kita sama-sama Kristen. Jangan takut Tuhan Anda dikatakan sebagai manusia. Jangan takut. Sekarang saya tanya Reza, yang mengutus Yesus siapa Reza?
Gini bang, Yesus tidak diutus, tapi Yesus datang sendiri. Dia adalah Allah Bapa itu. Dia adalah Bapa itu. Kita katakan dia kita Yesus itu utusan. Yesus itu. Yesus adalah Roh Kudus. Yesus itu utusan, Bang. Yesus itu adalah Allah. Bapa yang mengutus aku. Sudah jelas di Alkitab, Bang, Yesus itu diutus. Jadi begini, Bang. Yesus itu adalah utusan. Jadi apa yang diinginkan oleh yang mengutus, itulah yang dilaksanakan oleh yang diutus. Abang mengerti nggak? Kak Nora, si Reza nih Abang Raymond. mengerti nggak? Tahu. Ya Raymond. Jadi segala yang diperbuat oleh Yesus itu adalah kehendak Allah, karena Allah yang mengutus, Betul. Bang. Betul. Gitu, Bang. Nah, kalau abang mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan, coba buka 2 Petrus ayat 3. Saya bacakan ya. 2 Petrus 3 ayat 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala ada yang di atasnya akan hilang lenyap. Jadi kalau Tuhan turun, Bang, habis ini bumi. Nggak ada yang kelihatan, Bang. Abang bisa percaya nggak itu? Tidak, Bahar. Jadi, itulah makanya dia menjadi manusia, Bahar. Mahal licin. Benar, Bunda. Mahal licin. Oten dulu, Bunda. Aku udah bilang kan Islam Makanya begini Reza. Makanya Yesus itu seutuhnya manusia, bukan Tuhan. Jadi kalau ada yang bilang 100% manusia, 100% Begini. Tuhan, itu sudah salah. proses Sudah salah, Bang. proses kelahiran manusia itu beda dengan proses kelahiran Tuhan. Anda Proses mau kelahiran Lukas 2 ayat 11 lagi. Bentar dulu. Proses kelahiran manusia melalui hubungan suami istri, kemudian embrio, kemudian melahirkan, ya kan? Melahirkan lewat Kelahiran. Kok proses pembuatan yang kau kasih tahu? Proses kelahiran. Iya, manusia proses pembuatan. dengan kelahiran Gini Tuhan loh, berbeda. proses pembuatan. Gini. Sebentar ya, Bahar, ya. Manusia Yang mau dia saya tanya, kan bilang, Raymond, dia yang kan saya bilang tanya, Islam diam. Raymond, yang saya mau tanya, Aduh, kayak mana? Yesus waktu dilahirkan ibunya keluar dari mana emangnya? Iya, tapi kan proses pembuatan itu bukan melalui hubungan biologis, Yesus bukan dikandung hubungan berapa suami lama? istri, tapi melalui Roh Kudus. Itu proses pembuatan. Jadi saya bukan tidak kelahiran, percaya bahwa Yesus adalah Kelahiran manusia. dengan pembuatan berbeda, Yesus Reza. adalah Tuhan. Raymond, Sebab dengarkan manusia dulu. itu beda Dengarkan dengan dulu, Tuhan. Raymond, Gitu loh. dengarkanlah. Dengarkanlah dulu, Raymond. Dengar, kau tadi mengatakan proses kelahiran Yesus, kelahiran Tuhan dengan manusia berbeda. Makanya saya tanya, ketika Yesus dilahirkan Bunda Maria, emang keluarnya dari mana? Sehingga berbeda gitu loh. Bukan proses pembuatan, itu namanya proses pembuatan. Gitu loh. Kecuali kalau bilang proses penciptaan. Oke. Penciptaan. Iya, Yang tapi dalam begini, bentuknya Bunda iya, Maria berbeda oke, dengan manusia tapi biasa, kan itu baru. Iya, Proses tapi kelahiran. begini Bunda Nora, yang dibilang malaikat Gabriel, ya dibilang malaikat bahwa si perempuan ini, si Maria akan melahirkan seorang anak laki-laki. Ya, yang mengatakan proses kelahiran. Lanjut, Bahar. tetapi bukan melalui, bukan secara hubungan biologis gitu loh. Izin ngomong sebentar Bang ya. Mohon izin Bukan sebentar. melalui Ini yang sebentar. sperma Sebentar, dan Bang. sel telur berjumpa, tapi Roh Kudus yang gitu loh. jadi sebentar Bang. Ya, yang sebentar, jadi masalah Raymond. kan kenapa kita menyembah Tuhan Yesus kan gitu. Betul enggak? Betul. Yang dipertanyakan kan ini Betul itu. Nah, sekarang saya tanya, di dalam Alkitab pada waktu Yesus hidup ada yang menyembah dia enggak? Nggak ada. Banyak Bang, banyak. Itu tadi yang mengaku Kristen itu ada enggak itu yang menyembah Yesus, sujud pada Yesus banyak enggak? Dalam Alkitab pada waktu Yesus hidup di dunia Ada. ada lah yang Mereka makanya menjawab kenapa pertanyaan dan- pertanyakan? Kenapa dipertanyakan pada sebentar, zaman Bahar Yesus lanjutkan. ada Oke, hidup kok Paulus, coba sudah ya. disembah Kau kok? bilang- Iya, Sudah si disembah dia. Bahar ini bagaimana sih? Bahar ini Sebentar, Raymond. Yang Enggak, Paulus, Bahar saya- ini bagaimana Raymond, sebentar sih? lah. Aduh, si Raymond kayak perempuan pula. Sabar dulu, Mon. Sabar. Paulus, saya ke Paulus. Paulus, buka dulu mute-mu. Kau bilang yang menyembah Yesus itu banyak. Nah, ketika perempuan Kanaan
mengatakan Yesus Tuhan, menyembah Yesus Tuhan, apa jawab Yesus kepada perempuan itu? Silakan Paulus. Saya bantu, Matius 15 nomor 26. Apa kata Yesus Apa kepada jawabnya? perempuan yang Apakah mengatakan dia Tuhan? sebentar, gini Saya Bu, bertanya, apakah kamu Yesus jawab menolak? aja. Ya iya, makanya saya tanya juga, apakah Yesus menolak jangan sembah aku bukan Tuhan? Saya Apa bertanya, seperti itu? apa perkataan Yesus kepada perempuan yang Iya, mengatakan dia Tuhan? silahkan dibaca, silahkan Apa dibaca. jawaban Loh, Yesus kepada iya silahkan perempuan yang dibaca loh, silahkan dibaca. Kok Matius 15:26. Tidak Iya, patut bacakan. mengambil roti yang disediakan untuk anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tuh jawaban Yesus. Tuh jawaban Yesus. Silakan. siapa Itu itu? menghasap. Itu Aduh, bukan. kayak mana si Nora ini? Itu ibu-ibu yang minta penyembuhan anaknya. Itu Jawaban Yesus. Itu ibu-ibu Nora, yang minta Nora, anaknya makanya disembuhkan kau itu dari kalau kerasukan. Sekarang. Oke, dia dulu Raymond. Saya tanya dulu. Nora, Saya tanya dulu sama aduh, kau Paulus. makanya, Saya Nora, tanya dulu sama kau Paulus. Bang, Saya tanya. Oke, sebentar Paulus. Jangan bahas dulu, sabar dulu satu-satu. Saya tanya. Saya Banyak tanya, apakah perempuan itu tidak mengatakan kepada Yesus Tuhan dan menyembah dia? Apakah perempuan itu tidak menyembah Yesus? Apakah perempuan itu tidak mengatakan Yesus Tuhan? Saya bacakan. Nih, dengarkan. Ya. Itu perempuan yang minta anaknya disembuhkan. Kan tadi kau katakan yang menyembah Yesus banyak. Oke, saya tunjukkan ini. Nih ya. Oke, saya bacakan. Matius 15. Perempuan itu memanggil Yesus Tuhan. Nih. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." 1 poin. Perempuan Kanaan itu memanggil Yesus Tuhan. Terus Yesus menjawab, "Aku diutusannya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Yesus disembah. Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kenapa Yesus apa? Sudah. Loh, saya Sebentar, tanya, apakah perempuan itu memanggil Yesus Tuhan dan menyembah dia. Kenapa Yesus sampai mengatakan situ? perempuan Iya, itu anjing? Ya kenapa? Iya. Akhirnya disembuhkan enggak anaknya? Akhirnya disembuhkan enggak Anaknya anaknya? tidak disembuhkan. Ah. Siapa yang bilang anaknya Ah. disembuhkan? Disembuhkan Di mana enggak tertulis? anaknya? Di mana Ah. tertulis anaknya disembuhkan? Tidak disembuhkan. Iya. Di mana anaknya tertulis? Di mana anaknya Baca tertulis? itu sampai terakhir. Saya baca ya. Ayatnya loh. Sebentar. Saya baca, dengar. Loh, di mana Maka anaknya Yesus tertulis? jawab dan Iya, berkata iya, kepadanya, baca sampai Sabar, terakhir. sabar. Mute Diam dulu, Saya baca. Paulus. Lanjut. Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Kau kehendaki, di mana Yesus menyembuhkan di situ? Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Pertanyaan saya, kata seketika juga anaknya sembuh. Pertanyaan saya, ketika ibu itulah iman daripada Inor. Gini Bunda Nora. Sabar dulu lah. Mohon Anaknya sabar. sembuh. Nah, pertanyaan saya, kata seketika anak itu sembuh, pertanyaan saya, dari mana Matius tahu anak itu langsung sembuh, sementara ibu itu datang kepada Yesus tidak membawa anaknya? Itu yang satu. Kedua, dari mana Matius menuliskan anak itu seketika sembuh, sementara pada waktu itu ibu itu belum pulang ke rumahnya? Dari mana Matius tahu? Ayo. Bu. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Dari mana tahu? Bang. Dari mana? Bu. Dan Yesus Bu mengatakan siapa ini? begini, Bu Nora. dengar. Bu Hai ibu, Nora, besar sebentar, imanmu, sebentar, maka Bu. jadilah kepadamu Ya. seperti yang kau kehendaki. Di mana Yesus menyembuhkan? Di mana? Loh, yang dikehendaki ibu tadi Yesus apa, tidak- Bu? Yang dikehendaki, yang kau kehendaki. yang dikehendaki ibu tadi Sekarang apa? pertanyaan Yang saya. diminta tadi apa? Menyembuhkan Sekarang anaknya, saya betul? tanya kepada kau. Yesus mengatakan yang kau kehendaki atau yang ku kehendaki? Yesus mengatakan mana? Loh. Nah, tuh. Yang kau kehendaki kan dikehendaki ibunya menghendaki anaknya sembuh kan? Tidak ada kehendak Loh lah iya. Yesus tidak menghendaki. Loh lah iya. Di mana kamu?
Loh, gimana toh Bu Nora ini? Yesus bentar dulu tidak Bang Paulus. menghendaki. Bentar dulu Bang Paulus ya. Berarti Paulus ya. Yesus mengabulkan, berarti Yesus mengabulkan yang diminta ibu itu. Di mana Yesus menyembuhkan? Di mana? Lah itu, Di mana? itu langsung anaknya sembuh itu. Loh, dari mana Matius tahu anaknya sembuh? Loh kok dari mana? Terus sebentar, terus adakah protes dari ibu tadi? Loh, Yesus anakku sekarang saya ternyata tunjukkan tidak datanya sembuh. deh. Ada Saya enggak? tunjukkan, Ada saya enggak tunjukkan. datanya seperti itu? Nih, Sebentar, saya tunjukkan ya. ada enggak? Nih, Datanya ada tunjukkan ya, enggak apa seperti itu? katanya? Nah, diam Yesus. dulu, saya pakai data. Ternyata Hai, anak Sabar dulu ibu. Paulus, sabar dulu Paulus, sabar dulu Hai, diam dulu lah. ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kendaki. Apa yang dikendaki ibu tuh? Anaknya katanya sembuh, sementara Yesus tidak menyembuhkan. Terus tiba-tiba Matius menulis, dan seketika itu juga anaknya sembuh. Pertanyaan saya, dari mana Matius tahu seketika itu anaknya sembuh, sementara ibu itu tidak Baca membawa sampai anak? habis, baca sampai habis. Yesus Sudah, menyembuhkan Yesus itu. menyembuhkan. Banyak orang sakit. Itu- Ini beda perikop. Ya sudah. Beda perikop. Iya, Mana? iya itu salah satunya. Salah satunya anak itu. Loh, ini perikop di atas, woy. Perikopnya perempuan kanaan. Yang percaya ini perikop Sebentar, Bu Nora, Beda Bu yang Nora, ini, woy. Bu Nora, saya Gimana jelaskan sih, ya. Ini setelah meninggalkan pertanyaanmu, daerah itu, Bu Nora, Yesus menyusur pantai ke Danau Galilea. Ini Danau Galilea. Itu beda lagi. Sementara ini beda. Ini Beda Petrus. orang, yang satunya lagi tuh orang lumpuh, orang buta, udah beda Bu lagi. Nora, Bu Nora, sebentar, Nah, sebentar saya Bu bertanya, Nora. dari Bu Nora, mana iya, Matius ini tahu? saya jawab, ini saya Ini dari mana jawab. Matius tahu? Kalau Dari mana? Bu, kalau memang anaknya tidak sembuh, bukankah ibunya itu protes? Yesus, ternyata Dari anakku mana? tidak Dari sembuh. mana? Loh, Dan seketika loh, kok itu dari mana? Itu juga anaknya sembuh. Dari mana Matius tahu? Ya itu karena keimanannya ibu itu, makanya anaknya sembuh. Loh kok Allah? kalau ada tertulis ternyata anaknya ibu tidak sembuh, Ujung-ujungnya? ya itu baru. Ujung-ujungnya? Kok ujung-ujungnya anaknya Keimanan. akan sembuh. Iya. loh. Justru sebentar. Kedengaran, Kalau kamu kedengaran. nyembah Allah Sebentar, Bang Paulus. Gini ya Bang ya, tadi yang narasi dari Bunda Nora udah secara data udah ditampilin. Cuma kalau memang abang ini ngotot, ada nggak orang-orang yang menyembah Yesus? Ya memang salah satunya adalah gini yang lain, nggak cuma yang tadi Bunda Nora tunjukin. Tapi orangnya kerasukan. Jadi orang yang nyembah Yesus itu kerasukan roh jahat. Di Markus 5. Markus 5:1 seterusnya tuh baca ya. Nah itu orang yang lari-lari ke Yesus itu, yang menyembah Yesus itu orang yang kerasukan roh jahat. mana Jadi kalian tuh kerasukan sama roh- aja. Iya betul, Sama makanya kan aja kalian. dibebaskan. Dibebaskan dari roh jahat. Iya, beda dengan Muhammad. Kalau Muhammad kan setan dijadikan Dia teman. saat datang menyembah Yesus masih kerasukan roh jahat apa enggak? Coba dibaca. Saat dia mendatangi Iya, Yesus, iya, itu dia posisinya iya. masih kerasukan roh jahat atau udah enggak? Sebelum diusir Iya, atau sesudah diusir roh betul. jahatnya? Tapi kan roh jahatnya Bukan diusir, iya betul, iya. saya nanya. Roh Saya nanya jahatnya bukan iya diusir, betul. enggak. Oh iya Iya, betul, saya iya nanya. loh. Kondisi wanita yang datang menyembah Yesus di Markus 5:1-20 itu dia datangi Yesus, menyembah Yesus saat masih kerasukan roh jahat atau roh jahatnya sudah diusir? Iya kerasukan. Jawab. Roh jahatnya kan langsung diusir kerasukan. itu. Berarti sama aja kau dengan dia. Sama-sama penyembah Yesus. Dan dia itu Betul. kerasukan roh Betul enggak? jahat. Gimana? Kok Kok di mana? Siapa? Markus 5:5 itu udah jelas. Iya. Loh, roh jahatnya kan diusir itu. Loh, Iya, permasalahannya bukan roh diusir jahatnya apa enggak diusir enggak? diusirnya. Kan Kalau kamu tadi Yesus, poinnya roh yang jahat, menyembah Yesus iya. kan? Iya. Enggak, saya lagi Kalau enggak bilang diusir iya, apa enggak iya, gitu loh. Iya. Kita lihat iya. data Iya, orang yang iya, menyembah Yesus. Iya, Bu, apa sih Bu, orang? sabar. Kamu yang Bu. sabar. Iya, sabar. Iya, saya katakan Iya. Kalau Iya, Tuhan iya, Yesus roh jahat, kalau Tuhan Yesus roh jahat setan itu diusir. Tapi kalau Saya Muhammad nggak mau dijadikan peduli, teman, saya nggak mau betul peduli. Mau roh jahat diusir, bahkan Tuhan kau di Ya, bawah silakan. iblis pun saya nggak peduli itu. Satu-satunya Tuhan yang pernah di bawah iblis Iya, itu hanya makanya. Allah memang. Tapi saya lagi nggak bahas itu. Satu-satunya Saya lagi nggak bahas agama, itu. satu-satunya Saya lagi menjawab. agama Kok kau yang ikut kejang sih? Kau tadi yang nanya di room ini kan? Kau nanya tadi siapa yang menyembah Yesus pada zaman Yesus ada di bumi?
Nah, salah satunya sangat jelas di Markus 5. Di Markus 5 itu orang yang menyembah Yesus itu kondisinya orangnya kerasukan setan. Kerasukan roh jahat. Berarti kau oten-oten ini nyembah Yesus kenapa kau? Sama kayak mereka, sama-sama kerasukan setan. Atau gimana? Nah, Yesus mengatakan pula kepada penyembah dia, apa? Gunggung. Gitu loh, kena. Maju kena, mundur kena. Kasihan banget ya, udah repot-repot nyembah dikatain gugup pula ya. Ngeri. Ini ada oten betina ini bisa dijambak nggak? Nih ada nenek tua nih namanya Kasmeria, katanya Natalia kerasukan setan. Ayo naik. Kalau saya kerasukan setan berarti saya sudah nyembah Yesus sama kayak di Markus ini. Naik kau. Silakan Kasmeria udah dijambak itu, silakan naik. Naik. Selamat pagi. Ini noise musik siapa ini? Diajar. Turun dulu ya noise musik ya. Nah ini Bang Bahar udah naik. Ada bakso tuh, bakso. Silakan bakso. Mana Kak Nora itu? Apa? Kau sama Bahar aja lah. Bahar sehat kok. Tadi kan Sebentar, iklan dulu Bang Greg. Izin iklan dulu buat di TikTok, jangan lupa di tap layar, di tap ya. Terus di share juga yang di YouTube. Bentar diem dulu lah bakso. Terus buat yang nonton ya di YouTube channel manapun ya, jangan lupa subscribe juga channel YouTube saya Natalia Iriani dan juga Hijrah Khadijah lagi live. Di Bang Handi Celebes juga ada, di Bunda Nora masih ya Bunda ya, YouTube-nya masih jalan ya. Sama saya juga Timur Mengaji. Oh, jangan lupa bakso. Oke, terus yang lapar-lapar bisa makan bakso, jangan makan daging Tuhan. Itu mengerikan. Oke. Lanjut. Jangan bakso keduanya dimakan ya. Nah, Bakso izin dulu sapi, saya tanggapi kambing. tadi topiknya itu ya. Baru Anda lanjut lagi. Tadi topik tadi itu memang menarik sih. Bunda Nora, berdasarkan tulisan merah itu tidak ada kesembuhan. Tapi penulis menambahkan sembuhkan itu sebenarnya yang dibahas. Nah, pertanyaannya penulis ini kok bisa menambahkan di luar daripada perkataan Yesus? Artinya di sini ada dua oknum, satu pelaku, satu wartawan yang melaporkan. Yesus sebagai pelaku, penulis sebagai mewartakan kan begitu. Nah kalau sudah begitu tadi mentok, dua-duanya berpegang teguh ya benar, tapi kalau secara mau ini perkataan Yesus khusus ya tidak ada kesembuhan. Ya, penulis menambahkan. Pertanyaannya ini penulis kok tiba-tiba ngerti gitu loh, apakah dia ada di TKP atau mendapatkan laporan? Karena antara penulis dan yang ditulis itu nggak ada hubungan, nggak ada korelasinya begitu. Itu ya, itu tuh poinnya di sana. Nah sesudah itu mestinya dimasukkan ke dalam supaya dia sedikit oleng. Waktu Yesus mengobati orang itu, anak itu, Yesus waktu itu sebagai manusia apa sebagai Tuhan? Mestinya ditanya itu. Kalau dia jawab sebagai manusia, berarti Yesus bukan Tuhan. Kalau dia jawab dia sebagai Tuhan, Tuhan kelihatan dong. Dan seterusnya. Kira-kira begitu sih kesimpulan yang saya dengar. Semoga tidak tercerahkan. Tercerahkan, sorry. Lanjut. Ya lanjut, ini mungkin lanjut ke Bang Bahar ya tadi ya Bunda ya. Saya Bang Bahar ini kan ditentang sama sesama oten. Iya. Lanjut. Silakan Bakso. Bahar. Bang Bakso. Ya Kak. Silakan. Iya. Tadi kan Yesus menyembuhkan orang yang anak yang kerasukan itu, anak ibu itu, dia menyembuhkannya sebagai Tuhan apa sebagai manusia? sebagai Tuhan lah. Berarti Yesus Tuhan manusia Yesus berarti adalah Tuhan yang kelihatan ya? Kemana? Dengar biar saya jelaskan sedikit ya. Maka kita harus balik lagi tadi waktu awal kami kan ke konsep Tritunggal itu, Trinitas itu. Udah nggak usah ke situ, berarti Tuhanmu kelihatan gitu loh maksudnya. Maka tadi kan biar saya jelas itu lagi, ini yang diskusinya kok. Ya makanya ini udah maju, gak usah mundur lagi, udah maju. Iya gini, dengar. Yesus itu kan memiliki
Dengar dulu, bukan ngamuk. Waduh, kan biar Jadi biar kelihatan. komprehensif kita diskusinya. Satu data penguat. Yesus Ya, mengatakan, Bapa yang Yesus- mengutus aku, suaranya tidak bisa kau dengar, rupanya tidak bisa kau lihat. Fix. Yesus mengatakan bahwa Tuhannya itu tidak bisa dilihat. Oke, sekarang yang menyembuhkan anak yang kerasukan itu adalah Tuhan. Ya kan? Ya. Nah, berarti Tuhan kau kelihatan dong. ya kelihatan. Nah, sementara Yesus Dengar, mengajarkan kelihatan dia Bapa sebagai itu tidak kodrat manusia ya. Sebagai kodrat manusia dia kelihatan ya. Jadi sebenarnya yang menyembuhkan anak itu manusia apa Tuhan? Secara kodrat manusia dia sebagai manusia, tapi keilahiannya Tuhan. sebagai Tuhan. Ini Yang loh. benar dulu, Tuhan apa manusia? Makanya kan Yesus itu kan memiliki dua kodrat, sepenuhnya Tuhan dan sepenuhnya manusia dalam satu pribadi. Ini disebut inkarnasi. Ya jangan ketawa. Gimana? Nggak boleh Itu ketawa. konsep trinitas itu Kak. Artinya Allah menjadi manusia tanpa kehilangan ketuhanannya, kan begitu. Oke. Karena Allah itu bisa apapun, kan begitu. Oke. Jadi yang menyembuhkan anak itu manusia. Iya, manusia secara daging ya manusianya ya, tapi secara Bukan kelahirannya Tuhan. Bukan Tuhan. Karena dia memiliki dua kodrat tadi, kan udah saya jelaskan tadi. Dua kodrat. Kodratnya Tuhan. Berarti Tuhan kamu bisa kelihatan, bisa tidak? Makanya kodratnya tadi sepenuhnya Tuhan dan sepenuhnya manusia dalam satu pribadi. Sekarang saya tanya, Tuhan kamu bisa kelihatan dengan bisa tidak kelihatan? Sebagai kodrat manusia dia kelihatan, sepenuhnya dia sebagai manusia ya kelihatan. Jadi Apa? kamu menyembah Tuhan yang kelihatan atau yang tidak kelihatan? Ya bukan, makanya tadi ada di sana dua kodrat. Saya Ketika bertanya, kamu menyembah Tuhan yang kelihatan atau yang tidak kelihatan? kami sembah dia sebagai Yesus dalam dua kodrat itu kami sembah dia. Nah, sementara Yesus mengajarkan bahwa Bapaknya kelihatan atau tidak? Kenapa? Sementara Yesus mengatakan Bapaknya kelihatan atau tidak? Ya, Hmm. Bapaknya kelihatan tadi udah saya bilang tadi bahwa Yesus itu Allah itu sendiri. Saya bertanya, Yesus mengatakan Bapa yang mengutus aku suaranya tidak bisa didengar. Nah, berarti Yesus mengatakan Tuhannya bisa dilihat atau tidak? Makanya tadi saya bilang Kak, Yesus itu kan Allah itu sendiri. Saya Ketika dia sebagai bertanya, Yesus itu mengatakan Bapa yang mengutus dia itu kelihatan atau tidak? kelihatannya tidak. Dia sebagai Allah dia tidak kelihatan. Keilahiannya kan begitu. Oke, berarti yang mengatakan kepada kamu bahwa Tuhan itu bisa dilihat itu siapa? Kenapa? Yang mengatakan kepadamu bahwa Tuhan bisa kelihatan berinkarnasi jadi manusia itu siapa? Ya itu wujud Yesus itu, implementasi Allah Yang itu Yesus itu mengatakan sendiri. kepada kamu itu siapa? Pertanyaan saya kepada oknum. Siapa yang mengatakan kepada kami kamu? tidak Ah. kami tidak perlu butuh yang siapa yang mengatakan. Tapi jangan kok harus mengatakan. Kami percaya bahwa jangan kok harus yang ada mengatakan. Kami tidak butuh validasi. Jadi kamu tahu dari mana bahwa Tuhan itu berinkarnasi menjadi manusia? Sementara Yesus Ya, tidak itu ada lewat- ajarkan. Dari mana kau tahu? Gimana sih? Ah. Maria kan melahirkan Yesus lewat inkarnasi, bukan hasil biologis. Iya, siapa Ya yang itu. mengatakan Tuhan inkarnasi jadi manusia? Siapa? Itu kan malaikat Gabriel datang untuk Di mana malaikat Gabriel mengasih tahu kepada Bunda Maria yang dilahirkan Tuhan menjadi manusia? ya bukan Tuhan malaikat Gabriel kan mengunjungi Maria untuk menyampaikan kabar bahwa ia akan malaikat mengandung Gabriel dan melahirkan mengatakan, Yesus Kristus. Engkau Jangan akan harus melahirkan. waduh. Sebentar. Lukas 1 nomor 31. Engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki, hendaklah engkau menamai Yesus, seorang anak Iya. laki-laki. Malaikat Gabriel Iya. tidak memberitahu kepada Maria Tuhan yang akan menjadi manusia. Gak ada. Waduh. Legitimasinya kan di sana kan Maria itu kan menyebut kan di situ Maria menyebut loh. Menyebut Kan apa? begitu. Maria menyebut apa? Bahwa dia kan menyebut Maria itu Hah? bahwa dia akan mengandung kan begitu.
Iya, saya minta. Di mana? Siapa yang mengatakan bahwa Tuhan inkarnasi menjadi manusia? Kau katakan malaikat Gabriel. Terus saya tanya, di mana malaikat Gabriel mengatakan Tuhan itu akan menjadi manusia? Jelas. Kan ada di situ Kak dalilnya di Lukas 1:46-47 itu Maria sendiri menyatakan bahwa jiwanya memuliakan Tuhan, Allahku juru selamatku. Itu dalilnya. Allahku juru Yang selamatku bukan berarti Yesus. Waduh. Dengar dulu Kak, makanya Di gini loh. mana malaikat Itu Gabriel memberitahu bahwa dengar Tuhan dulu menjadi Kak. manusia? Di mana? Saya minta Waduh. legitimasinya. Makanya kita harus pelan-pelan loh. Tadi kan malaikat Gabriel sudah menyatakan bahwa akan lahir ya, kalau sebut dia Yesus kan udah ke situ kan? Yang Di dalam lahir itu Lukas Yesus 4. itu sebagai apa? Dengar dulu untuk sebagai menyatakan apa itu sudah. Iya dengar dulu biar saya jelaskan di dalam Lukas 1 Sebagai apa? Manusia apa Bukan, Tuhan? ini Maria sendiri menyatakan bahwa jiwanya memuliakan Tuhan Allahku juru Itu dia selamatku. memuliakan. Merujuk pada Tuhannya. Yesus Kristus Biasa yang itu. dikandungnya. Saya bertanya, yang saya tanya, di mana Yesus, malaikat Gabriel mengatakan yang dilahirkan Bunda Maria itu adalah Tuhan menjadi manusia. Di mana? Tadi kan udah jelas di sana. Di mana? bahwa Gabriel menyatakan kabar bahwa ia akan mengandung dan melahirkan Yesus Kristus anak Allah yang akan menjadi raja abadi kan begitu ya? Ngawur kau di mana? Di mana? Dan sebutlah dia namailah dia Yesus kan begitu. Makanya di dalam Lukas 1:47 itu Kau sudah Maria menyatakan, dengarkan makanya ini. dengar dulu jangan ngerocos kakak. Saya baca. Jangan ngerocos kakak, makanya Saya dengarkan baca biar dulu. dengar, Nih, biar katanya paham gini. para penonton biar Sesungguhnya. edukasinya jelas. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Di mana di sini dikatakan anak Allah? Tuhan menjadi manusia di mana? Di mana di dalam Lukas 1:31 Ada itu, Kanora. Tuhan menjadi manusia. Apa Bang Dio? Kanora ada di sampingnya itu, ada tulisan kecil tuh di sampingnya. Coba baca baik-baik dulu. Coba ya. Oke, ini Di saya samping tunjukin ya. ada di sampingnya itu Tuhan manusia itu ada itu, coba di sampingnya. Oke. Samping. Nah, itu di samping Udah jelas di situ. Mana? Nah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang ya Bang Dio, nggak ada. Itu di samping anak laki-laki itu. Anak Nah. laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Di mana di sini Tuhan? Nggak ada. Nah, itu samping. Makanya kan makanya. Waduh, Samping kanan. Nah, nggak ada laki-laki dan Enggak, hendaklah. samping kanan lo Kak Nora, samping kanan lo. Digedein, kecilin. Nah, Nggak itu ada. tuh. Nah, itu yang Kak Nora sentuh tadi tuh. Itu. Ini. Enggak, yang Kak Nora sentuh tadi yang warna putih itu tuh. Itu ada tertulis secara rohani itu tertulis. Tertulis Makanya secara rohani. dengarkan dulu, jangan ngerocos kakak, biar diskusinya bagus. Harus pura-pura kudus dulu itu, berbisa-bisa baca itu. Kan di sana udah disebut namanya dia Yesus, makanya dalam Lukas itu divalidasi saat Lukas 1:47 itu menyatakan. Makanya dengar dulu, biar saya sebutkan kakak kan langsung motong-motong kan. Secara rohani. Makanya jangan motong-motong, dengarkan dulu nanti jelaskan kan begitu biar bagus. Kau langsung di mana orang disebut. Artinya biar bisa merujuk, jangan jadi stagnan diskusi ini kan begitu. Nah, ya silakan kita kasih waktu dan kesempatan Kan kepada tadi Pak. kakak di mana kakak bilang validasinya kan jelas di sana Maria berseru, jiwaku memuliakan Tuhan dan rohku bersukacita di dalam Allah juru selamatku. Di Matius 28 ayat 9-10 dalam peristiwa kebangkitan Yesus, Maria dan para wanita lainnya memeluk kaki Yesus dan menyembahnya yang menunjukkan pengakuan mereka atas kelahirannya. Kan begitu. Artinya makna teologisnya itu kan gelar ini menegaskan bahwa Yesus adalah sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia dalam satu pribadi tunggal. Maria adalah yang mengusung Allah atau yang melahirkan Allah. Pengakuan kelahiran melalui penyebutan juru selamatku. Gelar-gelar kelahiran Maria menunjukkan bahwa ia menyadari bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Di situ dalil kami. Ya, berarti izin Kak Nora. Berarti
Maria itu menyembah anaknya? Ya, bukan persoalan itu, dia kan itu konsep itu konsep. Iya, Ya, konsep jangan dari kau konsep. mengintervensi otoritas konsep Allah. Bentar, Artinya Bang itu Bakso. sangat tidak etis Anda mengatakan Bang Bakso. begitu. Itu kan konsep Bentar, Bang. ketuhanan. Bang Bakso, dengarkan. Jangan kejang-kejang lah. Kau Bukan kejang-kejang, kalau makanya tadi mindset kau toksik itu nyerocos jangan terus. Gantian kita dikedepankan. ngomong. Gantian Bang Bakso, gantian Gantian abang. ngomong. Gantian Ya, Baksonya di mana dulu? siap. Baksonya di mana? Siap. Gantian, gantian. Siap, saya mute Nah, ya. gantian ngomongnya. Nah, jangan kok kayak perempuan lagi haid kok ngomong aja kok terus. Hanya otakmu itu terus aja Nah, merepet. ngomong lagi. Kayak Katanya udah mute. Nah, mau ngomong lagi. bukan ada Mute dulu perkataan lah. yang sangat tidak etis. Intelektualmu itu mulai tadi nggak ada Makanya memang. kau mute dulu dari konsep teologis yang kau sebutkan tadi. Berarti Maria itu menyembah anaknya, betul? Ya namanya Tuhan, gimana sih semuanya menyembah Tuhan. Nah, oke. Dicatat ya teman-teman ya. Maria menyembah anaknya. Nah, yang menjadi pertanyaan kami adalah sebelum anak itu lahir, Maria sembah siapa? Maria sembah siapa sebelum anak yang dia lahirkan itu lahir? Kenapa? Siapa yang dia sembah? Alah, pura-pura tuli lagi kau. Sebelum Yesus dilahirkan oleh Bunda Maria. Kau tendensius saja cara ngomongmu. Waduh. Aduh, Kalau dengerin lah begitu Bakso. kita Kamu, diskusi aduh apapun Bakso nggak diem ada dulu. Biar kamu edukasinya. tahu ditanya apa, Ya, kamu diem dulu. sebelum Yesus pertanyaan Bukan dia Bakso. tendensius, selalu Ya, tendensius. oke, ya. Kata-kata yang dari mulutnya. Ya sebentar. Sebelum Yesus dilahirkan oleh Bunda Maria, siapa yang disembah oleh Maria? Ya Tuhan lah, Tuhan Allah. Mas. Ya, setelah Yesus dilahirkan, siapa yang disembah Bunda Maria? Makanya saya bilang tadi bahwa Makanya. dengar dulu, Yesus Allah itu sendiri. Jadi Yesus itu Bapa. Jadi Yesus itu Bapa, Bang Bakso. Kenapa? Jadi Yesus itu Bapa itu sendiri. Ya iya Allah itu sendiri. Yesus itu. Oh iya Bunda. Jadi Bunda Maria menyembah Yesus. Tadi kan udah saya bilang. Udah, Kok muter-muter jawab aja. Iya kan. Iya tadi kan dalilnya udah jelas. Dengarkan dulu Kak, biar kita ulang lagi ya. Bukan, Dalilnya enggak, ada. enggak, Dengar ini dulu, Bang dengar Bakso, dulu. Bang Bakso, Di sebentar. Matius 1 ayat 47 itu dalil. Setengah Jangan menit aja, termutar ke helikopter. Itu maksudku. Setengah menit aja, setengah. Yesus sebelum dilahirkan, Bunda Maria menyembah Tuhan Allah, yaitu Bapa. Nah, setelah Yesus dilahirkan, Bunda Maria menyembah Bapa, yang dimana Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Betul kan? Seperti itu ya? Iya. Nah, berarti Bunda Maria menyembah anaknya. Ya, kau jangan langsung harfiah anaknya itu maksudnya ya Tuhan. Iya anaknya Tuhan ya. Di mana ada dalilnya tadi Iya kan nggak saya apa-apa, bilang. nggak apa-apa. Di Matius 2 ayat ya, 9. Bunda. Ya, begini loh, Aku Bang bungkus ya. Bakso. Jelas. Bang Bakso. Aku bungkus Maria aja. dan para wanita lainnya memeluk kaki Yesus dan menyembahnya, yang menunjukkan pengakuan mereka atas kelahirannya. Kan itu jelas Tuhan di situ Yesus. Bang Bakso, Gimana sih? Bang Bakso, sebentar ya. katanya mau Saya diskusi. Kan ada dalil. Saya pribadi kalau melihat konsep ketuhanan seperti itu, sebelum Yesus lahir, Maria menyembah Bapa. Setelah Yesus lahir, Maria ternyata menyembah anaknya. Yang dimana ternyata Bapa dilahirkan oleh manusia yang diciptakan oleh Yesus. Kalau saya rasa lebih baik menyembah yang melahirkan. Lebih hebat. Dia Dengar bisa dulu melahirkan Kak, Tuhan tadi kan loh. Kakak kok alot sekali, kok sangat debatable Kakak. Artinya gini, tadi kan udah dalilnya kan udah sejelas saya bilang. Dengar dulu dalilnya itu kan tadi udah saya jelas bilang bahwa Lukas 1:46-47 itu Maria bersebut, jiwaku memuliakan Tuhan dan rohku bersukacita di dalam Allah juru selamatku. Matius 28 ayat 9-10. Dalam peristiwa setelah kebangkitan Yesus, Maria dan para wanita lainnya memeluk kaki Yesus dan menyembahnya, yang menunjukkan pengakuan mereka atas kelahirannya. Artinya makna teologisnya jelas menegaskan bahwa Yesus adalah sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia dalam satu pribadi tunggal. Maria adalah yang mengusung Allah dan yang melahirkan Allah. Itu jelas. Iya. Ketika Jadi Anda begini. bernarasi itu bahwa Maria melahirkan Tuhannya, ya itu memang begitu makna teologisnya. Oh memang
memang begitu katanya Bunda. Iya. Ya, jadi Yesus itu Bapa ya. Jadi Yesus itu adalah Bapa. Makanya tadi saya bilang Iya kan, makanya bahwa tadi Yesus saya itu bilang memiliki juga. Jadi dua Yesus itu kodrat Bapa kan. atau dua nature. Bang. Iya, jadi di sini kita ikutin alurnya Bang Bakso aja deh. Enaknya gimana ya kan? Tadi Bang Bakso kan bilang. Itulah konsep Jadi Kristen yang iya, kami jadi pahami, Yesus kan itu Bapa begitu. kan, Bang? Ikuti aja dia. Iya, ya udah kalau Yesus Bapa iya bener kan? Hip itu. Bentar dulu, ini Iya. siapa yang baru masuk? Makanya tadi saya bilang kita merujuk konsep Trinitasi Allah yang Esa memiliki Iya. tiga cara. Enggak, ini cuma caranya jawab aja berbeda. jadinya. Iya, Bang, Jadinya kita Berbeda urutkan namun dulu. esensinya satu begitu. Satu yang dimaksud itu Yesus ya adalah Bapa gitu. Iya, sepenuhnya Tuhan dan sepenuhnya manusia dalam satu pribadi Iya, disebut inkarnasi. Itu kan makanya ada jadi kata Bapa inkarnasi. inkarnasi jadi Allah Yesus. menjadi manusia itu tanpa kehilangan ketuhanannya. Iya. Yesus sebagai manusia Jadi aku dan Bapak bisa adalah lapar, satu bisa kan, haus, maksudnya kan? Aku dan Bapak bisa adalah satu lelah, itu kan? Ini gimana menunjukkan sih? kerentanan manusiawinya. Namun dapat melakukan mujizat sebagai Tuhan. Begitu. Ya, jadi aku dan Bapak adalah satu itu kan? Yesus adalah Bapak kan maksudnya? Iya. Iya, ya udah sekarang aku langsung pertanyaan ke Alkitabiah. Di Lukas 11:27, ya udah, aku sepakat apa yang kamu bilang, nggak apa-apa itu imanmu, ya. Jadi katanya aku dan Bapa adalah satu, Yesus adalah Bapa. Kita lihat di Lukas 11:27, ya. Di Lukas 11:27, ini aku buka data karena aku tuh pasti data dulu baru bacot, ya. Nih Lukas 11:27. Inilah orang dalil dikasih bacot lagi. Aku kan aku mau membacot, tapi bacotku itu disertai data gitu loh. Kenapa dalil tadi ku kasih dalilnya Iya, kok aku bilang bacot? aku sekarang, aku bilang bacotku bukan bacotku, aku bilang bacotku loh. Aku kan mau membacot. Oke, diam dulu bakso diam dulu. Iya, jangan kejang lah. siap, Bang, Aku mau, Jangan ibu hamil membacot dong. nih. Lanjut. Aku mau membacot berdasarkan data ya, bisa didengar nih bacotku ini yang lemah lembut ini penuh hikmat ya. Lukas 11:27. Perlu diingat, aku dan Bapak adalah satu, Yesus adalah Bapa. Oke. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Jadi di sini Yesus nyusu, Bapak ikut Nyusu. Aduh, nggak bahaya saya kira Bapak nyusu. Aduh, Itu Bang, ngeri. Bang Bakso kok ngeri banget. Bisa Gimana juga itu Bapak maksudnya? ini. Makanya gini, Gimana? kalian jangan langsung, artinya harus paham juga ayat itu apa maknanya kan begitu. Ini Yesus Apa ngomong- isi Alkitab itu? Apa isinya? Yohanes berapa tadi? Lukas 11:27. Apa disebut di sana? Coba. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Dengar. Kan makanya tadi kan udah saya jelaskan bahwa Yesus itu mempunyai dua kodrat, sepenuhnya manusia. Di situ kan dia sebagai menyusui, di situ dia sebagai manusia kodratnya, tapi keilahiannya bukan hilang kan begitu. Makanya gini loh. Keilahiannya Dengar nggak dulu. hilang kan? Bapaannya kan nggak ayat itu hilang kan? Dengar dulu Kak, ayat itu Ya. kan percakapan Yesus dengan orang banyak yang kemudian dilanjutkan dengan respon Yesus dalam ayat 28. Ada ayat 28-nya loh, menekankan bahwa yang lebih Iya. berbahagia mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Itu ayat 28-nya. Iya, berbahagialah ia yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Iya, Firman Tuhan di artinya- ayat sebelumnya, firman Di Tuhan di sini. sebelumnya ada Dengar, ibu yang mengandung dengar, dan susu yang telah menyusui engkau. Makanya dengarkan dulu. Makanya konteks dan makna ayat 27 itu Kak. Iya. Seruan perempuan ini Saya merupakan. bahagia kok. Dengar dulu. Gini loh, Konteks- saya juga Natali, bahagia kau kalau nanti jadi mendengar orang firman yang Tuhan. masa-masa kau Natali. Dengar dulu, makanya dengar dulu biar kita paham ya, sama yang penonton di bawah biar paham makna dan konteksnya Oke. gitu loh. Mm-mm. Biar edukatif. Iya, jadi ini Iya, Bang ikut bakso, nyusu bakso. nggak? Iya bakso yang dimaksud dengan sebentar dulu Bang bakso sebentar dulu bakso. Yang dimaksud dengan Mbak Natalia adalah
bahwasanya ketika Yesus menyusu kepada ibundanya, maka Bapa pun ikut nyusu. Betul nggak? Bukan, dia kan kodrat sebagai manusia. Jadi giliran aku dan Bapak adalah satu, Yesus adalah Bapak. Kalau nyusu Bapak nggak diajak. Giliran nyusu Yesus nyusu sendiri, Bapak nggak ikutan. Gimana? Iya. Kok bisa gitu sih Bang? Nggak bahaya tak? Katanya tidak terpisahkan, tapi giliran nyusu kok berpisah? Maksudku konteks dan maknanya harus saya jelaskan biar penonton paham, biar edukatif Dan diskusinya. maknanya. Gini loh, seruan perempuan itu kan menunjukkan rasa hormat dan kagumnya kepada Yesus dan Iya, kepada ibunya Bang. Maria. Ia menganggap Maria sebagai orang yang sangat diberkati karena telah mengandung dan menyusui Yesus sang Mesias. Kan begitu. Karena Kita Yesus nggak bahas di itu Bang sebenarnya Bakso. sebagai manusia. Bang Bakso, kita nggak bahas itu. Yang bahas tadi itu masalah penyusuan. Ketika Iya, Yesus penyusuan menyusu kepada ibundanya, apakah Bapak ikut nyusu? Itu aja loh. Nggak usah melebar. Enggak dong, orang Kan tadi cuma abang- Yesus dia kodrat manusia, dia sebagai Kan tadi manusia. kan sebagai abang dia bilang kan sama. kemanusiaannya dan keilahiannya tidak terpisah. Abang juga tadi sudah saya kunci jawabannya. Katanya Yesus adalah Bapa. Kok giliran nyusu, Yesus nyusu sendiri, Bapak nggak ikut nyusu. Yesus sebagai manusia, ya tentu baik harus menyusui. Iya Kan begitu. Bang. Iya, aku nggak masalah Bang. Dia sebagai manusia, dia menyusui, dia nyusu gitu. Kan tadi abang sendiri yang bilang kemanusiaannya pertanyaanmu dan itu. keilahiannya tidak terpisahkan. Dengar Katanya dong, Pak. gitu. Apa? Pertanyaanmu itu tidak elegan kalau begitu Enggak, pertanyaan. kan Alkitabiah ada Bukan. datanya. Gini loh. Betul. Artinya Kak, di situ kelihatan itu kan Kelihatan susu. Kelihatan di situ kau bukan kelihatan susu. Tapi kan Bunda Nora sambil makan. narasinya itu kan tidak intelektual begitu. Ya udah terjemahan lain. Masa kau Kalau TB menggiring kurang opini intelektual, begitu? saya pakai terjemahan lain Bukan, ya. kamu menggiring opini itu seperti Iya, anak ya udah TK terjemahan PAUD lain aja, begitu terjemahan lain, diskusinya. terjemahan lama, Tadi terjemahan kan lama. udah saya jelas. Mungkin yang kuno-kuno lebih santun ya, terjemahan lama. Tak kala Yesus lagi mengatakan perkara itu, datang seorang perempuan dari antara orang banyak bersuara sambil berkata kepadanya, berbahagialah rahim yang mengandung engkau dan tete yang telah engkau hisap. Aku kira lebih elegan, ternyata barbar juga bahasanya ya, terjemahan lama ya. Aduh. Jadi Bapak hisap tetek juga Bang? Kenapa? Bapak hisap tetek juga Bang? Kenapa? Bapak hisap tetek juga Itu Abang? sebenarnya itu pertanyaan TK PAUD. Begitu. Bukan gitu. Jadi begini. Gimana? Jadi begini. Begini. Jadi begini. Aduh. Ya itulah Bang, resiko katanya tadi Tuhan Yesus dan Bapak adalah satu, Yesus adalah Bapak ya. Kalau Makanya Yesus ketika nyusu Anda Bapak yo piye kok menerapkan gak teori diajak. itu harus bisa mengujinya biar kelihatan tingkatan Apa yang saya pendidikan Anda uji? itu. Masa saya harus nguji teteknya? Artinya Apa kan gimana aja dong, Bang? tingkatan pendidikan itu menentukan Jangan gitu lah, Bang. individu Lagi bahasa seseorang. tulisannya gitu, Bang. Makanya Nggak melintir ketika loh, Bang. kau merujuk pertanyaan seperti begitu modelnya, Anda dia itu namanya siapa? Saya mau SMP ngomong gitu. bagaimana nih? Mau ngomong sama dia. Apa sih? Siapa? Marcel? Sabarlah. Kau juga mau apa? Merebut hisap tetek kau? Kenapa? Naik langsung birahi sekali nih. Bicara bahasa susu bisa birahi sekali naik langsung. Maksudnya saya, oke. Ya begini kan enggak Masa kau salah. bicara susu dengan enggak lah, jawabnya lagi begitu pertanyaan. Lah kalau ini dicatat susu masa aku bilang paha? Gimana sih? Susu ya susu kok Bang. Tadi kan udah saya jelaskan. Sebagai manusia, kemanusiaannya dia pasti menyusui lah orang. Iya. Oke, sebagai kemanusiaannya dia menyusu. Nah, ketika Yesus sebagai kemanusiaan, apakah dia bersatu dengan Bapa atau tidak? Tidak. Dia keilahiannya, kuasanya sama dengan Allah. Kemanusiaan Bapa, apakah bersatu juga dengan Bapa? Kemanusiaan Yesus, apakah bersatu dengan Bapa?
Orang Allah yang menjadi manusia kok gimana sih? Orang Saya Allah. bertanya, kemanusiaan Yesus apakah bersatu dengan Bapa apa tidak? Begini, itu ada dua prinsip ya. Ada dua Saya bilang di sana jelaskan. Saya Bersatu sangat atau jelas tidak? itu Jawab pertanyaan. dulu Bakso, bersatu atau tidak? Tadi saya udah jelaskan bahwa Yesus itu Allah itu sendiri. Nah, Yesus jadi itu yang Bapa. menyusui kepada Bunda Maria, Bapa yang ikut dengan Yesus atau tidak? Ya kuasanya ya sama, kuasa. Tadi dia bilang Yesus Ilahiannya, itu adalah Bapa, bukan Bunda. Katanya kemanusiaannya. Yesus adalah Bapa. Ya kan gitu. Gimana sih? Orang Iya, maksudnya begini, kemanusiaan kan kau bilang tadi kemanusiaan Yesus, betul tidak? waduh. Bakso boleh Kan kau kasih bilang, saya sekarang saya tanya Kalau dulu, begini Wan. cara diskusinya Betul, ini Mas, tidak dulu. edukatif Saya lagi bertanya deh, sebenarnya. yang mengisap Enggak. puting ibunya Wow. ini, Jangan gitu Bunda, jangan dipelintir Bunda. Hisap tetek Bunda, hisap tetek. Begini, Jangan dipelintir Bunda. Bakso, yang boleh mengisap tetek boleh mamanya, kasih itu kesempatan saya manusia menjawab. atau Tuhan? Waalaikumsalam Bakso. warahmatullahi Kesempatan wabarakatuh. saya Saya menjawab. bilang tadi, Allah menjadi manusia tanpa kehilangan ketuhanannya. Gitu. Oke, berarti Bapa dan Yesus adalah satu. Betul kan kata kau? Mereka bersatu berjuang untuk menyisap tetek mamanya, gitu. Aduh, itu namanya, itu diskusi dan narasi begitu. Sebenarnya tidak elegan lagi kita bicarakan ini. Ada mata memandang di sini 1.500 orang. Pak bicara diskusi kita begitu, aduh tidak edukatif lagi. Bro, Bakso, boleh kasih enggak? Iya dong, masa Saya kan menjawab. udah saya jelaskan bahwa Yesus itu memiliki dua kodrat atau dui nature, you know dui nature. Furniture, minum cuncur, furniture. Sepenuhnya Tuhan Bunda dan Nora sepenuhnya manusia dalam satu pribadi. Jatuh, Ini jatuh, disebut jatuh. inkarnasi, makanya ada inkarnasi. Allah menjadi manusia tanpa kehilangan ketuhanannya, kuasanya. Tanpa kehilangan ketuhanannya, dua nature. Bro, Tanpa Makanya kehilangan Yesus kebapaknya. itu rentanannya Aduh, manusia namanya takut naik lapar, haus dan lelah. Ganti akun. Bahkan menyusui sebagai manusia, namun dapat melakukan mujizat sebagai Tuhan. Makanya harus bisa kita compare dua makna itu. You got it everybody? kamu mau bicara dengan mereka kayak seperti itu enggak masuk akal lah. Siap, Iya, bentar. masuk akalmu lah orang kau tonjolkan toxic mindsetmu, ya mana masuk akalmu sampai berbusa-busa mulut ini pasti tidak masuk akalmu Sesuai karena dengan kau nanti jadi pemahamannya mereka. Jadi saya tanya, yang mengisap Bunda Maria ini Yesus yang sebagai manusia atau Yesus yang ada kodrat ilahi juga? Oke. Sebentar. tadi udah kodrat manusia. Tahukah arti kodrat manusia itu? Seutuhnya dia Mau kasih manusia. kesempatan orang lain Baru bicara. itu harus Kodrat manusia Menyusui. Yesus, ada nggak kodrat ilahinya? Kasihlah Bakso, kasihlah Ada orang nggak lain kodrat kesempatan untuk menjelaskan. Ngapain Jangan manusia cuma harus kau punya kodrat bicara. ilahi? Ada Gimana sih nggak kodrat geblek? ilahinya? Makanya coba kalau saya menyusui sama Kak Nora harus punya kodrat ilahi rupanya. Oke, berarti pada waktu Yesus menyusu kepada ibunya, Yesus bukan Tuhan ya? Dengar dulu, waktu menyusui dengar nggak usah dulu. perlu kodrat ilahinya. Soalnya menyusui itu bukan suatu mujizat. Waduh, gimana? Saudara Bakso. Ketika dia Saudara Bakso, tolong disusui kasih. ibunya, Makanya dia saya dari bukan tadi manusia, minta bukan kesempatan Tuhan ya. saya menjelaskan. Tolong Aduh, dengar yang sedikit itu lah. jangan. Sabar, Kalau Marcel, sama sabar, Bang Marcel, itu sabar, sabar. Enggak level sama Bang itu diskusi. Dengar, Oke, lanjut. Bakso dengar. Jadi waktu Yesus menyusui ke ibunya, dia bukan Tuhan ya. Gimana sih namanya dua kodrat? Masa harus punya keilahian untuk menyusui bayi? Gimana sih? Iya, berarti waktu Itu dia hal-hal menyusui yang ibunya- sangat manusiawi. Iya, jawab aja. Waktu dia menyusui ke ibunya, dia bukan Tuhan. Gimana? Waktu menyusui itu Kak, dia kan manusiawi menyusui. Bayi kan itu harus menyusui. Itu ya sifat kemanusiawi. Nah, manusiawi. manusia yang menyusu kepada ibunya ini ada kodrat ilahi juga apa enggak? Haruskah waktu menyusui itu menunjukkan kodrat keilahiannya? Saya bertanya, Yesus memiliki Bukan makanya Kak. Oh iya, Malu heboh dia, sekali malu kalian dia. menjawab.
Yesus memiliki dua natur. Dengar baik-baik. Waduh. Dengar Di baik-baik. sana itu sangat debatable lah kalau kita diskusikan Moderator di sini. narasi Baik-baik, kedua. Bakso. Tidak etis dan tidak Sabar Bakso, elegan. sabar dulu Bakso. Sabar dulu, sabar. Satu-satu. Oke, lanjut. Udah. Dengar baik-baik ya. Yang tadi mengatakan Bapa dan Yesus adalah satu, Bakso. Yang tadi mengatakan Yesus memiliki dua natur, satu sisi natur manusia, satu sisi natur ilahi, Bakso. Bakso mengatakan juga Bapa yang menjadi manusia. Nah, ketika Yesus menyusu kepada ibunya, apakah dia harus menunjukkan natur ilahinya? Pertanyaan dari Bakso. Makanya saya bertanya lagi. Kalau memang Bakso mengatakan Yesus dan Bapa adalah satu, bagaimana mungkin yang sudah disatukan, yang memiliki dua natur, menjadi satu natur saja ketika menyusui, ketika selesai menyusui, menjadi kembali dua natur? Kau yang pakai logika. Tambah satu natur lagi. Enggak jalan. Ini saya Contoh. Tadi udah Bukan aja lah. sangat komprehensif saya jelaskan. Bakso. Bakso, dengar. Ketika Dulu saya lah. yang memiliki satu natur saya manusia, satu natur saya menjadi Batman. Nah, ketika saya menyusu dari ibu saya, otomatis Batman ini ikut menyusu karena saya dan Batman adalah satu. Mbak, tambah satu natur lagi, Mbak. Mbak, tambah satu natur lagi, Mbak. Muter-muter lihat itu kak, aduh. Cantumkan aja. Mbak, makanya Bakso tambah satu natur, Mbak. Natur kucing. Makanya kalian nggak paham sebenarnya. Assalamualaikum. Bang ini siapa? Si Iqbal. Nggak paham. Bang Kak. Iqbal, Bang Iqbal, Bang Iqbal. Manusia aja harus menunjukkan keilahiannya. Aduh. Ini Bang Iqbal ini bintang ini. Ya, Iya, Bang Assalamualaikum Iqbal. warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam teman-teman. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah. Apa Bakso nih kebingungan sendiri dia ya? Iya, dia bilang katanya Dia kan bingung. Tadi dia bilang Yesus adalah Bapa loh. Dia udah paham, cuman biar menyusuinya. sepertinya kalian Bapak nggak ikut. biar menjadi the winner dalam diskusi ini. Kau Bang Enes. Ya, cara Barakallahu kalian fikum, muter-muter, barakallahu fikum. main keroyokan begitu. Loh, kok main keroyokan? Ya, Gak iya ada main dong. keroyokan Bang. Kita main di Lukas Bang. Ada Artinya gini loh. ada susu. Sebenarnya yang begitu, kalau kita punya Main di Lukas. pemikiran yang ideal, itu sebenarnya udah pasti tahu kita makna. Begini Bakso, izin ya. Itu konsekuensi logis. Kalau kau mengatakan Yesus dan Bapa itu adalah satu. Kalau kau katakan Yesus itu punya natur keilahian, konsekuensi logisnya adalah kemanusiaannya Yesus itu selama dia hidup dia menyandang gelar keilahiannya. Jadi pada saat dia menyusu, ilahinya ikut menyusu, nggak mungkin hilang. Wow. Waduh. Jadi Bang, pasti Bapak itu. nyusu ya. Bapak nyusu berarti ya. Kalau dia Bapak bilang ikut Yesus menyusu. adalah Bapak nyusu ya. Dengan Menyusu dulu. Bapak. Aduh. Ketika Anda punya logika yang ideal dan elegan, apakah harus menyusui itu menunjukkan keilahian? Apa? Tapi ketika dia merujuk kepada mujizat, Jadi Tuhan kau keilahian nyusu, itu kalau apa? Tuhanku enggak. Makanya Jadi tadi keilahianmu saya nyusu sebut enggak apa-apa kan tadi, ilahimu. Kesimpulannya Dengar begini dulu. Bakso. Dengar dulu. Iya, ini Yesus kesimpulannya begini Bakso. Yesus Kalau Tuhanmu, menunjukkan kerentanan begini Bakso. manusiawinya, dia oke, lapar, baik. haus dan lelah sebagai manusia, namun dapat melakukan mujizat sebagai Tuhan. Masa manusia harus Oke. menunjukkan kelahian? Kesimpulannya Itu adalah namanya TK PAUD, begini itu Bakso. TK PAUD. Ya, kesimpulannya adalah kalau Tuhan mau menyusu berarti Tuhan membutuh nutrisi, selesai. Iya, kemanusiaannya butuh nutrisi lah. Gimana sih? Berarti gimana nih Bapak? Gimana nih? Berarti Tadi Bapak kan- dikelirkan tadi dulu udah nih, saya dikelirkan sebut. dulu. Aku penasaran Bahwa loh, penasaran kodrat loh aku. Yesus itu dua kodrat, sepenuhnya Ya. Tuhan dan sepenuhnya manusia dalam satu pribadi. Udah, Ini Bunda, disebut udah. inkarnasi. Ada ditekankan di sana Syukron, inkarnasi. Embe. Allah menjadi manusia tanpa kehilangan ketuhanannya. Yesus Kehilangan, kan? kerentanan manusiawinya, lapar, haus dan lelah sebagai manusia, namun dapat melakukan mujizat sebagai Tuhan. Ya udah, Itu jangan khotbah. Ya udah, jangan harusnya khotbah. tanpa dibahas itu. Kalian udah harus mengerti. Dicatat kok, jangan dibahas. Lukas 11:20 itu kan dicatat. Yang Tuhan mempunyai menyuruh. intelektual dan pendidikan, begitu maksud saya. Saya sebagai orang yang intelek dan berpendidikan, Makanya jadi saya tuh nanti bawa data ketika Lukas kita 11:27. bicara siapa yang
bersaksi Muhammad menerima Siapa wahyu yang nyusu? Jadinya wahyu. bapaknya ikut nyusu apa enggak? Bersaksi siapa? Ya udah aku tanya. Waalaikumsalam. Dia nggak ikut marah-marah soalnya kalau ngapain kita loh? Katanya dua arah Yesus dan Bapak diskusinya. tidak terpisah. Kalau kau bicara logika ya, siapa yang melihat Udah, Bunda, Muhammad udah. masuk gua hiro dan keluar gua hiro waktu menerima wahyu? Lagi nggak Coba. ngomongin Nabi Muhammad. Nabi Muhammad nggak Bukan. dicatat ada Aku di bilang, nggak dicatat di biar dua Al-Quran arah ada kita Tuhan Yesus diskusikan. enggak loh. Ini di Bible Coba itu dulu. kita diskusikan dulu biar elegan. Orang Coba Oh, dulu. jadi yang tadi udah takut. Jatuh, udah jatuh, nggak jatuh, sanggup. jatuh. Bukan Yang tadi udah nggak sanggup. takut. Kok takut tadi udah saya jelaskan kalian muter-muter gimana sih? Loh, enggak. Jadi ini coba closing statementnya. Jadi Bapak waktu itu ikut nyusu apa enggak? Karena Anda bilang Bapak dan Yesus adalah satu. Waduh. Katanya Yesus adalah Tadi Bapak. kan udah saya jelaskan. Iya, Masa ikut sih apa kau- enggak? Sebentar, Ikut hapus B dulu, enggak? Bunda ya. Pertanyaanmu itu etis Kayaknya enggak? turun Elegan dulu. enggak pertanyaan Oh, turun dulu ya. Oke. Enggak. Bunda Nora udah aman aja. Oh, Bunda Nora. Elegan enggak? Iya. Elegan. Baca. Berdasarkan data Alkitabiah. Masa sih kau bilang kelahiran menyusui? Waduh. Loh, kan di Lukas 11:27 dicatat. Kan kamu bilang Yesus adalah Bapa. Katanya enggak terpisahkan toh. Gimana sih? Kakakku cantik. Oh iya, Tadi kan memang. udah saya jelaskan. Udah. Gimana sih kakak ini? Ya udah, jadinya nyusu apa enggak gitu loh bapaknya. Ya enggak dong orang yang Enggak. Giliran nyusu Bapak enggak diangkat. Masa kelahiran menyusui? Berarti terpisah. Itu sangat tidak Waktu nyusu Bapak relevan terpisah. Iya, di waktu nyusu dalam Bapak terpisah. tatanan Iya, nggak apa-apa, Bang. Aku nggak maksa itu kok, sangat Bang. tidak relevan loh. Tatanan Iya. edukasi itu kan jelas, ada klasifikasinya. Ya udah, PAUD, ya udah. SD, Udah bisa, Ya Bunda. udah Bang, ya udah Bang. Berarti ada di mana saat-saat Bukan Yesus dan pertanyaan Bapak itu, tidak bukan di bersatu tatanan gitu ya? diskusi ini lagi sebenarnya pertanyaan itu. Kan aku nggak Mundur apa-apa itu, loh Bang. mundur. Bapak nggak ikut nyusu ya nggak apa-apa Bang. Lah yang Itu nggak di dibagi, yang tatanan nggak dibagi kan tingkatan juga Bapak TK yang tidak PAUD, mau Bang. SD, Bapak nggak ikut nyusu juga bukan aku yang SMP, marah loh itu Bang. paling topnya gitu loh. Ya udah nggak Harus apa-apa ada Bang. tatanan itu. Ya udah ditata. Mengklasifikasikan Ya intelektual udah itu. diklasifikasikan. Ternyata di Lukas Apa diskusi 11:27. di dalam diskusi ini memang intelektualnya belum teruji biar saya Udah, Abang mundur. kenapa sih? Ini Bible emang begini. intelek apa enggak sih? Bible yang catat loh, Tuhan mau nyusu, kok marah sih? Kan Bible-mu sendiri yang Makanya nyatat. dibilang ketika kau tamat sarjana S1, kau harus bisa menerapkan teori itu. S2 kau harus bisa menguji. Menerapkan apa? S3 Tuhan nyusu kau ya enggak harus mau bisa tuh aku Bang. Oh ya enggak mau. menciptakan. Aku masa Tuhan nyusu Yo, Bang. Oh ya enggak setidaknya mau tak proses. Bang. Kalau aku enggak mau Tuhanku nyusu, kok Tuhanmu nyusu ya monggo. Gitu loh. Silakan. Gitu. Nanti saya bilang di mana siapa saksi waktu Muhammad menerima wahyu di Gua Hiro? Siapa yang bersaksi? Sebentar, satu analogi ya. Muhammad masuk Gua Hiro dan keluar dari Gua Hiro. Oh, sebentar lah. Satu analogi. Ini kita buat analogi, contoh ini seperti Bapak dan Yesus satu. Nah, ketika saya mengambil air, gelas yang diisi dengan air, saya campur air itu dengan apa? Nutrisari. Berarti air dan nutrisari ini adalah satu. Betul nggak Bunda Natali? Karena udah saya Betul. campur kan? Nah, ketika saya minum, apakah yang saya minum itu hanya nutrisarinya atau hanya air putihnya saja? Semuanya. Semuanya. Nggak bisa lagi saya pisahkan karena sudah bersatu. Nah, ketika Yesus dan Bapa adalah satu, Yesus dilahirkan, otomatis Bapa ikut dilahirkan. Karena Yesus yang kemanusiaannya memiliki roh Bapa. Mereka satu. Nah, ketika Yesus menyusui, apa mungkin roh Bapa itu keluar? Enggak kan? Otomatis roh Bapa ada di dalam. Gimana sih kakak ini? Aduh, pola pikirmu gimana kak? Mundur sekali pola pikirmu kak. Malu kak. Malu, harusnya malu kakak dengan mata memandang di sini kurang lebih 1.500 orang. Loh, itu betul itu. Cara pandang itu kak malu. Itu betul Bakso, itu betul konsekuensi logisnya seperti itu. Kau harus terima mau Ya nggak mau. bukan, itu sangat kontradiktif loh. Loh, apa yang kontradiktif? Begitu. Coba Artinya begini. abang membenarkan. Berikan Masa kepada sih? saya, iya begini saudara, pelan-pelan ya. Berikan saya satu alasan kenapa kau katakan itu kontradiktif. Apa yang dinarasikan Nora tadi? Coba. Dengar dulu. Apa? Sama itu dengan Follow pertanyaan. ya, follow akun yang Dengar ada di dulu bang. 1,5 Sama itu pertanyaan yang sinonim pertanyaan itu sama gini. Ketika kita menarasikan bahwa Allah bisa menjadi manusia, kan begitu? Berarti bisa nyusu. Ya, dengar dulu. Oh, iya. Makanya saya bilang kapasitas di Komal ini saya sepertinya belum teruji lah edukasinya ya. Oke, siap. Nah,
nanti kau bisa mengatakan begini juga. Berarti Apa? Allah itu bisa jadi batu. Kau bilang kan begitu. Nggak pernah kami bilang gitu. Ya, banyak pertanyaan begitu sebelumnya. Allah itu bisa menjadi batu enggak? Loh, karena begini saudara, cara Anda meyakini Tuhan Anda itu seperti ini. Tuhan dikatakan maha kuasa dengan cara Tuhan bisa menjadi apapun sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Iya, apa gunanya Tuhan menjadi batu? Ya, ada gunanya. Enggak dong, karena Berguna lah. bicara ketuhanan itu dan keimanan itu Berguna itu lah. merujuk kepada moralitas. Kalau kau tanya moralitas. apa Makanya gunanya dia kalau Tuhan jadi merujuk batu kepada bisa. manusia. Jadi batu pondasi bisa. Ini loh. Apa? Ketika manusia itu sudah punya akal budi, kan begitu. Apa gunanya Tuhan menjadi batu? Karena yang didiskusikan di dalam keimanan dan ketuhanan itu moralitas. Yang mempunyai moralitas itu Gini, kau hanya ngerti manusia. nggak? Kau ngerti nggak arti daripada konsekuensi logis itu apa artinya? Ketika kau menarasikan sesuatu, kau mengklaim sesuatu dan menurutmu itu logis, maka kami mengikuti cara berpikirmu yang kau anggap logis itu. Kalau Tuhan seperti ini berarti Tuhan bisa seperti ini. Kalau Tuhan begini berarti bisa seperti ini. Kalau Tuhan bisa menjadi manusia yang tidak maha kuasa, karena Tuhan itu maha kuasa, berarti Tuhan bisa menjadi ayam yang tidak maha kuasa karena Tuhan itu maha kuasa, kan gitu. Apa perlunya dia jadi batu? Itu persoalannya. Supaya dia bantu orang bisa bangun rumah, jadi batu pondasi. Tahu bang, manusia Tuh, dikasih akal apa gunanya? Coba kau baca kisah para rasul. Karena dia sudah menciptakan. Nah, coba kau baca sesuatu sebentar, yang ada sebentar. di bumi. Itu bisa saya buktikan. Itu bisa saya buktikan. Dalam kisah para rasul pasal 4 nomor 11 itu ada tertulis, Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Loh, itu terbukti dia jadi batu. Ya itu kan metafora. Ya, kau akui kayak itu Yesus batu bangunan? Sama. Kau akui kayak itu Yesus dibuang sama tukang bangunan? Kau akui apa enggak? Waduh, itu majas metafora itu bang. Iya, tapi kau akui enggak ada teks seperti itu dalam kitabmu? Apa sih makanya aku bilang tadi kita harus teruji Pertanyaan kasih saya, kau akui tidak pendidikan ada itu diksi menentukan seperti itu? intelektual seseorang itu. Kau dari Makanya tadi berbicara Anda seolah-olah masih kau ini tahu. paling kau seolah-olah paling intelektual, konsep ketuhananmu aja nggak beres-beres. Masa di diskusi begini harus kau tanyakan kepada Tuhan? Ayo sudah, mari kita berdiskusi secara akademis. Kau paham apa? Inilah biar lebih Oke, substantif mari kita maju. Oke, baik. Mari kita berdiskusi secara ilmiah dan secara akademis itu. Saya mau uji apa yang kau kuasai tentang kekristenan. Silahkan narasikan sesuatu untuk meyakinkan kami bahwa Yesus itu benar Tuhan, meyakinkan kami bahwa Kristen benar ajaran yang datangnya dari Tuhan. Silakan narasikan sesuatu. Apa yang kau kuasai? Kirakan. Tentu kan Yesus itu dalam pengertian kami sebagai Tuhan atau dia adalah Allah kan yang menjadikan manusia tentu ada dalil-dalilnya. Bukti keelian Yesus itu dalam Alkitab, klaim keelian itu melalui pengajaran dan tindakan. Itu hakikatnya sama kami ya. Oke, Pengampunan jadi Yesus dosa. ini Yesus itu sebentar dulu, langsung saya katakan kita tektokan aja. Loh, kita tektokan aja saudara. Aku nggak mau mendengarkan kau berlama-lama di sini. Kita tektok aja, tanya jawab aja. Anda mengatakan bahwa Yesus itu ilahi, Bapak juga ilahi. Pertanyaan saya, apakah Yesus itu setara dengan Bapak? Kenapa? Yesus sama Bapak itu setara nggak kira-kira? Ya setara dong. Tadi kan saya udah Dari bilang. segi pengetahuan setara nggak Yesus sama Bapak ini? Gimana sih kau? Gimana? Ketika Jawab kita bicara aja. ketuhanan itu, Jawab aja. jangan kau bicara saintis ya. Enggak, jawab Itu aja. bullshit itu. Jawab aja. Bullshit itu. Jawab aja. Yesus setara tidak sama Bapak? Tadi udah saya bilang setara itu setara. Oke, kalau dia kita setara, balik ke konsep Tritunggal ya. iya, kalau dia setara, kalau Yesus dan Bapa itu setara, apakah semua yang diketahui oleh Bapa itu pasti diketahui oleh Yesus? Dari segi pengetahuan. Dalilnya kan ada di Yohanes 10 ayat 30. Oke, Itu baik. informasinya. Ada tidak kira-kira satu saja yang Bapak tahu tetapi Yesus tidak tahu? Kenapa? Ada tidak kira-kira satu hal tentang pengetahuan apapun itu yang Bapak saja yang tahu sebagai Tuhan tetapi Yesus tidak tahu itu? Ada nggak? Nggak ada dong. Semua apa yang ditahu Tuhan itu Yesus pasti tahu karena Yesus itu Tuhan itu sendiri. Oke, kau punya Bible nggak di situ? Ya nanti buka Bible nanti jadi nggak bisa ini. Oke, Bunda Natali bisa minta tolong nggak?
Iya Bang. Bukakan Matius 24 nomor 36. Kita uji dia ya. Matius 24:36 ya. Ya, 36. Dia mengatakan bahwa Yesus itu setara dengan Bapa secara pengetahuan. Semua yang diketahui oleh Bapa pasti diketahui oleh Yesus. Itu menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Nah, coba dibacakan itu Bunda Natali. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Ini perkataan Yesus. Malaikat-malaikat di sorga tidak dan anak pun tidak. Anak di sini siapa? Bakso. Ya, di situ kan kalau nggak salah di situ kan hari kedatangan anak kan begitu. Iya, enggak, bukan. Ini tentang hari kiamat ini. Anak pun tidak. Anak di sini siapa saya tanya? Makanya tunjukkan ayatnya biar bisa. Saya tunjuk. Itu di layar dalam Matius 24 nomor 36. Yang objektif. Tunjukkan. Itu di layar tuh, itu di layar. Mana nggak ada saya lihat. Matamu picak berarti. Kenapa kau pura-pura buta? Begitulah kau ngomong. Enggak. Kau udah besar. Iya, kau kalau udah pura-pura sama buta. besar jangan sampai tangan menasehati kan begitu. Wah, ngeri kali kau mau tinju aku. Nanti kau uppercut pingsan kau. Jangan, kalau kita udah besar jangan sampai tangan menasehati itu saya. Ya udah kau warning. baca itu. Ya sudah, baca itu Matius 24 nomor 36 baca. Oh enggak kelihatan sama aku gimana? Ya sudah aku bacakan ya. mendadak buta. Baik, saya bacakan. Bakso. Di sini tertulis, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak. Jadi malaikat tidak tahu itu tentang datangnya hari kiamat. Dan anak pun tidak. Anak ini merujuk kepada Yesus karena A-nya A besar. Ya. Anak pun tidak. Hanya Bapak sendiri. Kalau Yesus dan Bapak itu setara, kenapa Yesus nggak tahu datangnya hari kiamat? Cuman Bapak yang tahu. Jawab. Ayat itu kan mengingatkan kewaspadaan. Bukan itu yang saya tanyakan. Bukan itu yang saya tanyakan. Anda katakan tadi, Yesus dan Bapa adalah satu. Segala yang diketahui oleh Bapa pasti diketahui oleh Yesus. Kenapa Yesus tak tahu hari kiamat? Ini baru satu Di dalil. sana Yesus berfirman Bang bahwa keterbatasan pengetahuan itu sebagai manusia dia. Yesus Nggak ada di sini dikatakan seperti itu. Di situ nggak ada dikatakan seperti itu. Yesus sebagai manusia juga sebagai Allah loh. Kolose 2 nomor 9. Sebagai manusia sehingga dengar dulu makanya nanti bantah. Yesus itu sebagai manusia juga sebagai Allah, saudara. Dalam Kolose 2 nomor 9 itu ada tertulis, secara jasmaniah telah berdiam kepenuhan kealahan. Yesus itu secara jasmani, secara tubuh, secara kemanusiaan juga Allah. Dari lahir, Yesus yang lahir ini menyandang gelar kealahan. Kata Kristen, Lukas 2 nomor 11. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Yang lahir itu Tuhan. Masa Tuhan tak tahu hari kiamat? Ayat itu menekankan kewaspadaan dan kesiapan. Tidak, bukan itu yang saya tanya. Saya berbicara tentang pengetahuan. Jangan lari dari apa yang saya tanyakan. Jangan lari. Kedatangan Yesus itu untuk jangan lari. Yang saya tanyakan tadi Anda bilang Yesus dan Bapa itu pengetahuannya sama. Tidak ada satupun yang hanya diketahui oleh Bapa, tetapi Yesus tidak tahu itu. Semua yang diketahui oleh Bapa pastilah Yesus tahu. Soalnya dia sama-sama Allah. Dia setara, itu membuktikan kalau Yesus itu Tuhan. Maka benar yang tertulis dalam Yohanes 10:30. Tetapi dalam Matius 24 nomor 36, kalau Anda baca satu perikop tentang kedatangan hari kiamat, kapan datangnya hanya Bapa saja. Sebagai pemegang otoritas tertinggi, yaitu Tuhan. Kenapa Yesus nggak tahu kalau dia Tuhan dan setara dengan Bapa? Apa alasan Yesus tidak tahu? Dengar dulu Bang. Jangan dengar dulu, jawab dulu. Berarti kau salah tadi ya, kau akui ya? Bukan. Lu saya kamu tak ngaku. salah. Kamu ngaku. Kita harus merunut ayat itu maknanya. Coba dirunut, kemana. coba kau runut. Jangan Coba kau runut, kau jelaskan. Oke. Kau runut, kau jelaskan. Aku diam, silakan. Kan ayat itu Bang yang Abang baca itu kan itu Yesus memberikan firman bahwa perlunya kewaspadaan dan kesiapan karena kedatangan yang akan terjadi pada waktu yang tak terduga. Oke, terus? Sama itu dengan waktu mirip zaman Nuh sebelum air bah datang. Oh, enggak. Aku enggak tanya itu. Enggak nyambung. Itu maksudku. Oh, enggak nyambung. Yang Makanya kutanya, kalau Yesus itu maha tahu, kenapa dia enggak tahu hari kiamat itu yang kau jawab? Kenapa kau enggak nyambung? Kenapa dia tahu hari kiamat? Loh, ini dia katakan dia tidak tahu hari kiamat.
Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di Makanya, sorga Bang. tidak, dan Makanya, anak pun Bang. tidak. Dan Kau itu jawab, kau jelaskan kepadaku, Makanya, kenapa di Bang. sini Yesus tidak tahu hari kiamat? Kau jawab. Dengar dulu. Konteks yang lebih luas itu Bang. Mengarah ke salah satu contoh di Matius 24 ayat 36-44 Bang. Kenapa? Makanya saya bilang tadi mengarah ke zaman Nuh, keadaan akan seperti di zaman Nuh di mana Kenapa orang kau sibuk lari ke zaman Nuh? Yang saya tanyakan itu tentang saudara kita ini berbicara, ini nggak nyambung. Jadi kan aku moderator. Makanya dengar dulu. Ini saya berbicara hakikat Yesus sebagai ilahi. Yang saya bicarakan hakikat Yesus sebagai Tuhan. Yang saya bicarakan hakikat Yesus yang sama dengan hakikatnya Bapa. Yang kau katakan dia adalah satu kesatuan, yaitu Allah. Yang saya bahas itu tentang kemahatauan Yesus itu setara dengan kemahatauan Bapa. Kenapa kau berbicara ke zaman Nuh? Tak nyambung. Saya berbicara Yesus sebagai Tuhan yang maha mengetahui, yang maha tahu. Itu yang saya bicarakan. Aku cuma uji cara berpikirmu itu. Kira-kira kau konsisten nggak dengan apa yang kau narasikan? Dari tadi kau bilang dia setara ketemu. Narasinya, Setara gundulmu itu pemakan babi. Waduh. Kata ada, kau dari tadi ngeles-ngeles saja tak ada ilmu. Sok-sokan mau berdiskusi secara akademis. Hal sesederhana ini aja kau tidak bisa pahami. Orang kau cuman kau yang ngomong. Untuk apa aku mendengarkan kau yang menjelaskan sesuatu keluar daripada konteks? Buat apa aku dengar buang-buang waktu? Kita berbicara tentang kemahatauan Tuhan. Kalaulah Yesus ini benar Tuhan, dia harus tahu. Karena yang menentukan kapan datangnya hari kiamat itu harus Tuhan, tak mungkin manusia. Tak mungkin utusan Tuhan. Tuhan memiliki hak prerogatif itu sebagai pemegang otoritas tertinggi untuk menentukan kapan datangnya hari kiamat. Masa ada Tuhan mengantuk lalu tak tahu hari kiamat kapan datangnya? Pohon ara saja berbuah dia tak tahu, apalagi hari kiamat. Lalu kau paksa dia jadi Tuhan. Apanya yang Tuhan? Iya, siap Ustaz. Jawabannya itu begini. Aku bantu kayak bakso ya. Aku bantu kau. Biar aku bantu kau bakso. Biar intelek dikit lah kau cara berpikir. Mas Jadi Ustaz, di silakan. situ itu Yesus itu berpura-pura tidak tahu, berpura-pura itu menguji keimanan kalian, itu berpura-pura itu untuk menguji keimanan kalian. Nah, begitu jawabannya. So, Ada memang yang jawab kayak gitu Ustaz. Memang ada yang jawab kayak gitu. memang orang jawab begitu. Itu Yesus itu berpura-pura tidak tahu karena itu mau menguji keimanan kalian. Alah. Nah, jongkok kok kan. Tadi lo aksioma lah. Apalah dibawanya tuh. Banyak kali lah bahasa-bahasa ininya. Ternyata Gaya kali bakso ini, aksioma, eksegesis, apa segala macam. Ada kerjaanku bentar ya. Kabur. Bukan kabur, ada ini. Ada. Ya nggak apa-apa. Kabur lah. Masih salah kaprah Bang di situ. Kabur lah. Mau kemana Bang? Mau makan? Ya. Mau Masa makan Bang? kerjaanku ini. Enggak ada perlu kerjaannya. Bentar ya. Terima kasih ya. Tadi sok keras kau gue tengok. Bakso. Kalau sama aku kejar kau sampai kilang lahat kau. Bisa tipu aku nggak mau aku, kau bohong-bohong. Keras kau lagi. Sekarang kau mau bekerja kau. Tiba-tiba kau jadi pekerja. Cemananya kau. Tapi lanjut, teman-teman. sayangnya dia mau bekerja, dia nggak tahu caranya turun dari sini gimana. Dia nyantol, kakinya masih di sini. Nggak tahu dia caranya. Aku bukan moderator ya akunku yang ini ya. Jadi kan moderator Natal itu Greg. Aduh, Ini apa, Mbak? apa Datang itu? Ustaz. Ada dia ngopi sama aku di samping sama anak-anak. Turunkan aja babi ini. Ganggu orang aja kau. Enggak lihat kau. Datang Ustaz di samping ngopi sama aku kemarin. Sama anak-anak ngopi. Oh iya. Iya. Masya Allah. Aku nggak sempat kemarin itu. Udah ngantuk banget aku. Kita nongkrong malam Ustaz dia nggak balik-balik habis jemput Bang Faruk. Iya, udah ngantuk kali aku bang. Siap aman. Mana lagi yang mau naik?
Ayo Kristen next, silakan. Anda mau diskusi, mau debat, mau menghujat nggak apa-apa. Nanti saya hujat-hujatan sama Anda lah. Ayolah Dinda, yuk. Ya Allah, malunya bakso, malu kali bakso. Malu kali bakso. Banyak betul gaya dari tadi ku tengok. Akademis lah apa segala macam. Semua orang kau bilang anak TK, anak SD. Masa dia menjelaskan kan? Dia menjelaskan tentang doktrin Trinitas. Dia bilangnya apa? Ini secara aksioma. Tidak kapan pula aksioma itu berlaku pada dia. Oten. Itu nggak berlaku aksioma pada doktrin. Kabur deh dia, kabur. Kabur sendiri dia teman-teman, nggak ada yang nurunkan itu, nggak ada. Kabur sendiri dia. Kabur sendiri dia. Apa tadi dia bilangnya? Apa tuh? Disabilitas apa tadi dia bilangnya? Lupa. Dia ngomong apa sih? Ngomong apa sih? Memang begitu Ustaz. Ada istilah-istilah Kristen itu kalau udah terpojok, dari malam dia mengeluarkan istilah-istilah yang apa ini? Kita nggak pernah dengar itu tuh. Ini menurut dia mungkin keren gitu. Ya, menurut dia keren, menurut kita nggak nyambung itu. Benar Bang RJ tuh di bawah tuh gravitasi. Jadi Oh ya, gravitasi tadi dia ngomong. Gravitasi. Astagfirullahaladzim. Gravitasi dibahasnya. Makanya dari gravitasi. Kita nih bahas apa kok? Ini sudah gravitasinya. Mungkin maksudnya dia mau ngomong kalau Tuhannya dia juga ketarik dengan gaya gravitasi gitu kali Ustadz. Soalnya Tuhannya terjun dari langit kan? Salam Pak yang jauh ya Pak. Mana sih bakso? Kabur dia Nora. Kabur udah. Dia apa kau? Berserak. Baksonya lagi nyeseng. Nggak berani dia sama kau, begitu kau buka kamera langsung lari dia. Enggak, kita kan bahas ini teman-teman. Kita kan membahas tentang ketuhanan. Dia mengatakan Allah Bapa itu 3 pribadi. Aku tanya lah dia. Sementara dia menjelaskan itu sudah menjadi gravitasinya Allah. Kepikir Allah ini gaya tarik apa? Dia tarik menarik. Dia jalankan ke geografi kan? Geografi. Enggak begini loh Kak. Enggak, dia juga enggak ngerti geografi. Dia cuma sok keren aja. Terus dia bilangnya itu secara aksioma dia katanya. Aksioma. Apa pula? Kau dia menjelaskan itu aksioma. Ngerti nggak itu aksioma itu apa? Aksioma itu sesuatu yang tidak membutuhkan dalil, tidak membutuhkan pembuktian. Contoh air, api itu panas nggak? Jelas panas. Itu aksioma. 1 tambah 1 2 itu aksioma. Walah kau. Aksioma gravitasi. Emang Tuhanmu jadi bumi apa jadi planet Mars? Apa gila-gila. Gampang aja kalau menyelesaikan yang kayak gitu itu, tapi itulah konsekuensinya pasti kabur. Kalau udah kabur sunyi. Sebenarnya dilakukan maunya jangan kepada Yesus, kepada Bapa. Itu masuk. Ya kan? Tidak perlu dibuktikan bahwa Bapa itu adalah Tuhan. Dari buktinya cipta langit sudah. Nah Yesus, aduh ya Allah. Itu kalau orang kayak bakso itu kalau nongkrong sama kita di sini jadi tukang suruh-suruh itu, tukang suruh beli rokok. Krista, halo Krista. Ya, nih, Mom. Krista. Halo Mom. Noise musik siapa ini? Ya, halo, kenapa? Agama apa Bang? Apa ada hubungannya? Bukan moderator ya. Apa hubungannya kalau salah sembah? Bentar. Bang Grego, aku jadiin moderator dong buat mute yang noise. Iya, maksudnya Itu sih, apa Mom. hubungannya Krista kalau salah noise. sembah? Ada musik Bang, Mom. Ada musik. Mbak Natalia, Bang Ya. Gregnya lagi belanja. Oh, Kebetulan aku live YouTube anaknya soalnya. kurang sehat. Jadi nggak bisa, aku nggak kalau aku jadikan moderator gimana caranya? Kalau Nggak bisa, hanya nggak bisa kan harus host kan? Yang Nah, moderator yaudah, gitu siapa di sini? ceritanya. Banyak ya? Saya moderator. Oh ya, nanti bantu ya Bang ya kalau ada yang nonton. Iya. Oh ini udah jadi moderator. Mom Krista, Oh nggak bisa. Ya, kenapa? agama apa Bang? Apa pertanyaanmu tadi ke Lista? Ini Kristen ini. Oh Kristen, ya lanjut. Aduh Apa noise. hubungan dengan salah sembah?
Nggak buat kamu sesak juga kan? Ya masuk neraka lah kau. Kau, Bang, istrimu, musiknya anakmu, matikan dulu bang, keluargamu. musiknya Ya, matikan apa bang, jangan ngerusak bang. Ini kita masuk tanya yang neraka lain kan di YouTube loh bang. Goblok. Bang Mom, kau yang Sesat goblok diam kalian. kau, noise kau goblok goblok. Apa hubungan dengan kalian? Oh, Natali marah. YouTube live loh, Kan banyak masing-masing YouTube kan yang urus live diri kan. sendiri. Cuma YouTube loh, banyak Natali. yang live kan. Turunin dulu aja, turunin, rusak loh ini. Natali ngamuk. Ya ngamuk lah, YouTube tuh pernah bermasalah gara-gara musik loh, dapat teguran loh dulu. Bukan cuma kena klaim dulu, kena teguran dulu langsung merah. Ngeri itu. Apa hubungannya kalau salah sama masuk neraka lah kau sama keluargamu. Gue bilang kok kalian pula yang repot. Repot lah, kasihan lah kau Dinda, ya kan? Kalau kau masuk neraka sedih juga kita tengok. Tadi kalau marah kocak. Kami berenang-berenang di surga, di kolam susu. Kau nangis-nangis dibakar. Gak tega juga aku. Kan? Sebenarnya udah jadi momok loh, cuma nggak bisa. Aku tapi nggak bisa. Aku Turun bisa dulu, aku nggak turun dulu baru naik lagi. Oh ya, aku turun dulu ya. Enggak, tadi kan sudah, tadi kan aku di bawah kan. Loh, Jadi bukan ke aku yang bawah. naikin. Pas naik nggak bisa juga. Coba aku turun dulu ya, coba aku turun. Ya. Turun dulu baru naik. Karena tadi Naikkan dia siapa? turun ya. Yang naikkan dia siapa? Aku lah naik kan, aku moderator. Kak Natali itu ada tank typing tuh Kak Maya itu mirip tuh kembarannya Kak Natali itu si Maya. Ada Pak Sugi minta naik nih. Turunkan aja satu ini. Coba. Natali naikkan mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak De. Kak Nora udah nyampe Medan, udah pulang. Udah, tapi semalam saya singgah dulu di Bali. Gimana semuanya sehat? Sehat Pak De. Pak De di Alhamdulillah. Jawa kan? Pak De di Jawa kan? Udah balik Pak Ya De. ini lagi di Blora sekarang. Mantap. Saya terus Pak De. Kemarin Pak De itu mau ku tarik keluar padahal mau ku traktir makan nasi goreng tapi Pak De sibuk. Gaya. Kapan? Blora, Pas di acara Blora. dong. Gaya kau. Blora itu Jawa Tengah ya Ustadz ya? Ya Jawa Iya, Tengah tuh. Mbak Natali. Oh, ya. Enggak, Pak De lucu kali semalam kan? Waktu Apa tuh? foto-foto, dia tarik. Ayolah Kak, foto kita katanya. Biar ada foto kita, oke. Dia tarik di tengah lapangan hanya untuk berfoto di tengah lapangan. Ya nggak bisa lah, masa aku foto depan pintu situ kan gelap. Apa salahnya di dalam ruangan gitu loh? Gak lucunya Gak- begini, dia Masa orang ngasih kajian kita di depan pintu foto. Orang ngasih kajian di dalam, Pak De Sugi lagi ngomong. Bang Zuma lagi ngomong, kita foto-foto selfie gitu kan kacau juga kita. mana ada di dalam ada kajian. Masih ada itu, belum selesai acara. Itu udah mau potong tumpeng, udah kumpul. Api pusat. Bentar, Ustadz Sugi di Blora berapa lama Ustadz? Aku soalnya insya Allah Jumat mau ke Jogja. Sudah Blora jauh loh Mbak Natali. Oh jauh ya? 6 jam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak jadi kau reschedule apa tiketmu? Ada Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Aku Tag ya. udah Selamat nggak siang. pagi lagi. Oh, aku udah nggak di Jerman. Jadi sabah khair hari ini. Sekarang di mana Mesir? Di Libya di Libya. Aku jadi Ustaz. Ya, Assalamualaikum Bunda, Assalamualaikum Mbak Natalia, Assalamualaikum Ustadz Dio, Bang Handi, Bang Jun, untuk host, Bang Bintang, semuanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Bintang ini Bang Iqbal ternyata. Ini aku izin turun ya biar naikin Oten biar dapat slot. Aku juga udah dari Aku aja turun, aku aja